Chu Chaoyang terdiam di istana Yuling sambil linglung. Yan Ruyu mengirim Yuan Yin dan Yuan Xin untuk menjaga Chu Chaoyang. Itu disebut perlindungan, tetapi Chu Chaoyang tahu betul bahwa ini hanyalah pengawasan terhadapnya. Kalau-kalau dia melarikan diri secara diam-diam. Terlebih lagi, dengan kedua orang ini yang mengawasi Chu Chaoyang, akan sangat sulit baginya untuk melakukan apapun secara pribadi. Sangat tidak nyaman. Kakak beradik Yuan Yin dan Yuan Xin terlihat sama persis, tetapi tampaknya kakak perempuan Yuan Yin lebih mudah didekati, dan dialah yang selama ini berbicara dengan Chu Chaoyang. Tetapi adik perempuannya Yuan Xin selalu memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan mengabaikan Chu Chaoyang. Chu Chaoyang merasa bahwa ekspresi Yuan Xin sangat mirip dengan Yan Ruyu. Kalau dipikir-pikir lagi, bukankah wanita ini hanya meniru Yan Ruyu? Hal ini tidak mengherankan. Sebagai seorang murid, mungkin karena rasa hormat kepada gurunya, ia menirunya secara sengaja atau tidak sengaja. Kediaman Chu Chaoyang berada di sudut tenggara aula spiritual kanan, sebuah ruangan luas dengan tungku alkimia yang cukup mengesankan ditempatkan di dalamnya. Meskipun harganya jauh lebih rendah daripada Sansuan Ling Moding milik Chu Chaoyang, itu bukanlah barang biasa yang dapat ditemukan di mana-mana. Yuan Yin, Yuan Xin dan Chu Chaoyang hidup bersama dan tidak dapat dipisahkan. Chu Chaoyang juga agak tidak berdaya. Bukannya ada perbedaan antara pria dan wanita, tapi sungguh tidak nyaman jika ditatap oleh dua orang yang hidup ini sepanjang waktu. Chu Chaoyang sudah memiliki banyak rahasia, dan keberadaan kedua orang ini di dekatnya membuat Chu Chaoyang merasa sangat tidak nyaman. Setiap momen terasa begitu lama. Tidak mungkin. Setelah menahannya beberapa hari, Chu Chaoyang tidak tahan lagi. Dia meminta untuk menemui Yan Ruyu, dan Yuan Yin serta Yuan Xin membawa Chu Chaoyang ke sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat bertemu Yan Ruyu, Chu Chaoyang dengan hati-hati mengemukakan pendapatnya. Saya tidak punya ekspektasi apapun, namun saya tidak menyangka Yan Ruyu akan setuju. Dia setuju untuk membiarkan Yuan Yin dan Yuan Xin menjaga jarak tertentu dari Chu Chaoyang, terutama ketika mereka berada di dalam rumah. Mereka berdua hanya bisa berjaga di luar rumah dan tidak bisa memasuki rumah tanpa persetujuan Chu Chaoyang. Meskipun hanya ada sedikit perubahan, itu sudah cukup bagi Chu Chaoyang. Setelah Chu Chaoyang kembali ke kediamannya, Yuan Yin dan Yuan Xin tidak memasuki rumah, melainkan berdiri di luar. Chu Chaoyang segera melambaikan tangannya dan membentuk lingkaran sihir kedap suara, baru kemudian dia bisa bernapas lega. Dia mengeluarkan botol giok hitam, yang diisi dengan serangga beracun pemakan jiwa yang pernah dibesarkan Chu Chaoyang sebelumnya. Puluhan serangga beracun pemakan jiwa sebelumnya kini telah berkembang biak menjadi ratusan. Walaupun jumlahnya banyak, tapi jumlah itu tetap saja tidak cukup. Diperlukan setidaknya puluhan ribu serangga beracun pemakan jiwa untuk memberikan efek apapun. Namun kini, Chu Chaoyang tak perlu lagi menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk memberi makan serangga beracun pemakan jiwa ini. Batu saripati jiwa berkualitas tinggi yang diperoleh dari Qi Suang dapat digunakan untuk memberi makan serangga beracun pemakan jiwa yang tidak akan pernah merasa cukup. Chu Chaoyang segera mengeluarkan batu saripati jiwa tingkat atas dan dengan hati-hati mematahkan sepotong kecil. Batu jiwa bertekstur rapuh dan tidak lebih keras dari kayu. Ia dapat dihancurkan hanya dengan sedikit kekuatan. Itu adalah kondensasi kekuatan jiwa, jadi meskipun pecah, tidak akan memengaruhi jumlah kekuatan jiwa yang terkandung dalam batu saripati jiwa. Ketika potongan kecil batu saripati jiwa ini ditaruh dalam botol giok, serangga beracun pemakan jiwa pun langsung beringas, membungkus potongan kecil batu saripati jiwa itu dengan rapat dan dengan rakus menyerap kekuatan jiwa. Chu Chaoyang melihat jumlah serangga beracun pemakan jiwa ini dan merasa bahwa ia harus menggunakan sesuatu yang lebih besar untuk menampungnya. Ia segera memasukkan serangga beracun tersebut ke dalam botol yang lebih besar lalu memasukkannya ke dalam cincin spiritual. Saya mengamati ketiga harimau bergaris darah itu lagi dan menemukan bahwa perbedaan di antara mereka menjadi semakin signifikan. Meski terlahir dari induk harimau yang sama, harimau yang awalnya kurus kering dan berlumuran darah itu kini telah menjadi yang terkuat. Selain itu, dua gumpalan kecil daging tampak samar-samar di punggungnya. Ini sangat mengejutkan Chu Chaoyang. Bagaimana benda seperti itu bisa tumbuh di punggung harimau? Mungkinkah itu telah bermutasi? Jika Anda memikirkannya baik-baik, kemungkinan besar itu benar. Harimau belang darah ini sangat berbeda dengan kedua saudaranya saat masih muda. Sekarang tampaknya mutasi tersebut terjadi saat lahir. Baiklah, kurasa ketiga harimau berlumuran darah ini akan bangun sebentar lagi. Chu Chaoyang memiliki beberapa harapan dalam hatinya. Tiga harimau bergaris darah itu telah tertidur lama, dan ramuan batin binatang roh telah diserap oleh mereka,
hampir tidak ada yang tersisa. Ketika ramuan batin telah terserap sempurna oleh mereka bertiga, maka tibalah waktunya bagi mereka untuk bangun. Namun, Chu Chaoyang memperkirakan bahwa ketika mereka bertiga terbangun, mereka tidak akan mampu mencapai alam transformasi kelima, yang sebanding dengan tingkat prajurit alam Tongtian. Lagi pula, hanya ada satu ramuan ajaib, dan ramuan itu dimiliki oleh 3 anak harimau bergaris darah. Kalau saja satu harimau berdarah menyerap pil ibel, ia seharusnya bisa langsung menjadi binatang spiritual di alam transformasi kelima. Chu Chaoyang punya cara untuk meningkatkan alam binatang roh. Ia hanya perlu terus menyerap ramuan batin binatang roh itu. Meskipun ketujuh negara utama sekarang berada dalam jalan buntu, binatang spiritual sangat langka di wilayah ketujuh negara tersebut. Tetapi selama Chu Chaoyang bersedia, dia masih bisa mendapatkan beberapa inti binatang roh. Cara yang paling mudah adalah membelinya dari kamar dagang utama. Kamar dagang ini memiliki sumber daya yang sangat kuat dan bisa mendapatkan apa saja dari mana saja di dunia. Ini, Chu Chaoyang tiba-tiba menyadari ada botol hitam yang tidak mencolok di cincin rohnya. Dia tidak pernah menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang Chu Chaoyang melihatnya sekilas dari sudut matanya. Chu Chaoyang mengeluarkannya, membukanya, dan melihat cacing hitam di dalamnya. Ketika Chu Chaoyang melihat serangga hitam itu, dia langsung mengingatnya. Bukankah ini cacing aneh yang kukeluarkan dari tubuh putra Meng Ziyi saat aku merawat putra penguasa kota Linjiang, Meng Ziyi di kota Linjiang? Pada saat itu, untuk menyembuhkan putra Meng Ziyi, Chu Chaoyang akhirnya menyadari keberadaan serangga aneh ini, dan menggunakan energi kaisar ilahi untuk mengeluarkannya. Serangga aneh ini begitu luar biasa sehingga bahkan aura kaisar dewa tidak dapat membasminya dalam sekejap. Terlebih lagi, serangga aneh ini tampaknya ingin melahap vitalitas agung yang terkandung dalam aura kaisar ilahi. Setelah Chu Chaoyang mengeluarkan serangga aneh itu, dia memasukkannya ke dalam botol dan melemparkannya ke dalam cincin roh. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan kemudian sehingga saya melupakannya begitu saja. Saya baru mengingatnya sekarang. Melihat serangga aneh yang masih penuh energi ini, Chu Chaoyang mengerutkan kening diam-diam. Apa-apaan ini? Haruskah saya membuangnya saja? Setelah memikirkannya, Chu Chaoyang memutuskan untuk mencoba dan melihat apakah serangga aneh ini memiliki kemampuan lain. Dia meletakkan serangga aneh itu di tanah, lalu segera mengaktifkan api bawah tanah gagak emas dan menuju ke arah serangga aneh itu. Namun, serangga aneh itu terbungkus dalam Golden Crown Nether Fire. Meski terbakar oleh api, serangga aneh itu tidak terluka sama sekali. Bahkan tampaknya ia tidak merasakan keberadaan api bawah tanah gagak emas. Chu Chaoyang terkejut. Dia menyimpan api neter gagak emas, mengeluarkan pedang kuno embun beku langit, dan mengaktifkan udara dingin pada pedang kuno itu untuk menghadapi serangga aneh itu. Serangga aneh itu tetap tidak menunjukkan kelainan apapun, dan udara dingin tidak dapat menyakitinya sama sekali. Chu Chaoyang bahkan lebih terkejut. Apakah orang ini kebal terhadap air dan api? Serangga aneh itu merangkak di tanah, seolah-olah telah merasakan vitalitas yang terkandung dalam Chu Chaoyang, dan tiba-tiba melompat ke arah Chu Chaoyang. Chu Chaoyang bereaksi cepat dan menjatuhkannya ke tanah dengan pedang. Serangga aneh itu menggelengkan kepalanya dan terus bergerak menuju Chu Chaoyang. Chu Chaoyang merasa bahwa serangga aneh ini semakin aneh. Dia tidak ingin menyimpannya lebih lama lagi, jadi dia mengangkat pedangnya dan menebasnya. Sekalipun kamu kebal terhadap air dan api, aku masih bisa membelahmu menjadi dua dengan pedang ini. Tepat ketika serangga aneh itu hendak terbelah dua, tiba-tiba terdengar suara memohon belas kasihan. Belas kasihan. Suara itu datang begitu tiba-tiba sehingga Chu Chaoyang terkejut. Namun, dia segera menyimpan pedangnya dan menatap serangga aneh itu dengan heran dan ragu. Apakah kamu yang berbicara? Chu Chaoyang menatap serangga aneh itu, pedang di tangannya siap menebasnya kapan saja. Serangga aneh itu menggelengkan kepalanya dengan banyak tentakel. Saya yang bicara, tolong ampuni nyawa saya, Tuan. Biarkan saya pergi. Chu Chaoyang bahkan lebih terkejut saat melihat ini. Serangga ini benar-benar dapat berbicara bahasa manusia. Itu hanya sebuah cerita aneh. Mungkinkah serangga aneh ini merupakan binatang spiritual yang langka dan berharga di surga dan bumi? Kamu ini apa sih? Chu Chaoyang bertanya pada serangga aneh itu, yang masih memegang pedang. Aku juga tidak tahu aku ini apa. Serangga aneh itu mengeluarkan suara yang bukan suara jantan maupun betina, yang kedengarannya cukup aneh. Chu Chaoyang mengerutkan kening. Bahkan serangga aneh ini sendiri tidak tahu apa itu. Pernyataan macam apa ini? Chu Chaoyang tentu saja sedikit skeptis. Lebih baik kau berperilaku baik, atau aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Chu Chaoyang mengancam.
Serangga aneh itu menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Aku benar-benar tidak tahu siapa aku. Chu Chaoyang berkata dengan dingin, lalu mengapa kamu bisa berbicara bahasa manusia? Serangga aneh itu berkata, awalnya aku tidak bisa berbicara bahasa manusia, tetapi setelah aku masuk ke tubuh manusia, aku belajar berbicara bahasa manusia. Sudut mulut Chu Chaoyang berkedut sedikit. Ada yang seperti itu. Setelah memasuki tubuh manusia, ia belajar berbicara bahasa manusia. Bisakah kamu melahap vitalitas? Chu Chaoyang bertanya lagi. Serangga aneh itu tampak sedikit malu. Sejujurnya, Guru, vitalitas semua hal adalah makanan bagi saya. Hanya dengan melahap vitalitas tersebut saya dapat bertahan hidup. Chu Chaoyang mengerti. Ini adalah cacing yang bertahan hidup dengan melahap vitalitas. Tak heran jika cacing itu saat itu tertidur di tubuh putra Meng Ziyi. Orang ini pasti telah memperlakukan putra Meng Ziyi sebagai makanan pada saat itu, menyerap vitalitas putra Meng Ziyi siang dan malam. Beruntungnya, sebagai penguasa kota Linjiang, Meng Ziyi mampu memperoleh banyak hal yang dapat menyegarkan kehidupan untuk mempertahankan kehidupan putranya. Kalau tidak, itu tidak akan bertahan selama 3 tahun. Apakah kamu punya keterampilan lainnya? Chu Chaoyang menjadi sedikit penasaran. Mungkin serangga aneh ini bisa dipelihara, kalau ada gunanya. Lalu serangga aneh itu berkata, aku tidak takut pada apapun kecuali benda tajam. Mendengar ini, Chu Chaoyang menatap pedang kuno Tian Xuang di tangannya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Takut benda tajam. Tak heran orang ini tadinya kebal terhadap air dan api, tapi hanya memohon belas kasihan ketika aku mengangkat pedangku untuk menebasnya. Ternyata dia takut benda tajam. Yang disebut senjata tajam adalah senjata tajam. Senjata seperti pedang dan pisau semuanya adalah benda tajam. Chu Chaoyang menyipitkan matanya sedikit dan menggunakan ujung pedang kuno Tian Xuang untuk mendekati serangga aneh itu. Serangga aneh itu menjerit ketakutan dan segera menggeliat ke samping. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Chu Chaoyang terkekeh. Mengetahui kelemahan serangga aneh ini sama saja dengan memilikinya di tangan Anda. Jangan takut kalau itu tidak jujur. Katakan sejujurnya, kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Chu Chaoyang mencibir. Serangga aneh itu tergeletak di tanah dengan menyedihkan, dan berbisik, saya memiliki kemampuan yang sederhana. Selain tidak takut pada benda tajam, saya memiliki kemampuan kecil lainnya, yaitu memberi kehidupan bagi makhluk hidup. Chu Chaoyang tertegun sejenak, kemudian ekspresinya berubah drastis. Apa katamu? Tubuh serangga aneh itu gemetar, seolah-olah terlalu takut. Untuk menyediakan kehidupan bagi makhluk hidup. Tidak peduli makhluk apapun itu, selama ia masih hidup, ia dapat berbagi vitalitas yang tersimpan di tubuhku. Chu Chaoyang tercengang. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan menyimpang seperti itu. Berbagi vitalitas. Bukankah ini perpanjangan hidup yang tak terbatas? Jauh lebih dahsyat dari kekayaan alam apapun yang mampu memperpanjang hidup Anda. Vitalitas adalah dasar untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Jika vitalitasnya terputus, tubuh makhluk hidup apapun akan mati. Kecuali jiwa sangat kuat, jiwa dapat bertahan hidup sendiri setelah tubuhnya mati. Tetapi bagi kebanyakan makhluk hidup, begitu tubuhnya mati, jiwanya juga akan musnah. Ramuan yang disebut dapat memperpanjang hidup itu sebenarnya mengisi kembali orang yang meminumnya dengan sejumlah besar vitalitas, sehingga memungkinkan mereka untuk memperpanjang hidup mereka. Sumber umur panjang yang sesungguhnya sebenarnya adalah vitalitas dalam tubuh yang hidup. Serangga aneh ini dapat melahap kehidupan, itu saja. Tetapi Chu Chaoyang tidak pernah menyangka bahwa itu dapat memberikan kehidupan bagi makhluk hidup lainnya. Jika kemampuan ini digunakan dengan baik, hasilnya sungguh menakjubkan. Chu Chaoyang sudah dapat membayangkan dirinya bepergian keliling dunia dengan serangga aneh ini, khususnya untuk memperpanjang umur para lansia yang sudah mendekati akhir hayat mereka. Perasaan itu pasti sangat asam dan menyegarkan. Tunjukkan padaku bagaimana melakukannya. Chu Chaoyang tidak mudah mempercayai apa yang dikatakan serangga aneh itu, jadi dia membiarkannya menunjukkannya saja. Serangga aneh itu segera mengangkat kepalanya, dan melihat tentakel bundar di kepalanya bergoyang bersama-sama. Tuan, bisakah Anda membiarkan saya berbaring di atas Anda? Chu Chaoyang tidak ragu menangkap serangga aneh itu di tangannya. Tiba-tiba, gelombang vitalitas datang dari serangga aneh itu dan mengalir ke tubuh Chu Chaoyang. Vitalitas ini sangat murni dan tidak menolak vitalitas Chu Chaoyang sendiri. Itu dapat diintegrasikan ke dalam dirinya dalam sekejap. Chu Chaoyang terkejut. Itu benar-benar dapat mengisi kembali vitalitas. Serangga aneh itu tampak sedikit bangga. Aku tidak mengecewakan tuanku, bukan? Chu Chaoyang bersenandung, bagus sekali, kau bisa tinggal bersamaku.
Setelah berkata demikian, Chu Chaoyang langsung memasukkan kembali serangga aneh itu ke dalam botol giok aslinya. Serangga aneh itu berkata dengan tergesa-gesa, jika aku tidak punya kehidupan untuk dimakan, aku tidak akan hidup lama. Aku berharap Tuan dapat memberiku kehidupan. Chu Chaoyang mengerutkan kening, setelah aku menangkapmu, tampaknya kau belum makan vitalitas apapun, dan kau terlihat sangat energik. Serangga aneh itu merasa sedikit malu, saya masih memiliki vitalitas yang tersimpan dalam tubuh saya, tetapi jika tidak ada lagi pengisian vitalitas, saya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Chu Chaoyang bertanya, berapa lama kamu bisa bertahan? Sekitar 3-5 tahun. 3-5 tahun. Chu Chaoyang terlalu malas untuk memperhatikan orang ini, jadi dia menguncinya dalam botol giok dan kemudian melemparkannya ke dalam cincin roh. Segera setelah itu, Chu Chaoyang mengeluarkan obat berusia 1000 tahun yang didapatnya dari Qi Suang-Suang. Ini seharusnya adalah Yuan Lingen 9 tikungan. Si tua hantu dan si anak suci dan terbang keluar dari cincin roh dan mengenali nama obat berusia 1000 tahun ini. Chu Chaoyang mengangguk bagaimana akar spiritual 9 tikungan ini dapat digunakan. Anak pil suci adalah orang pertama yang berkata, ia dapat memurnikan banyak ramuan pil suci. Master pil hantu tua bergumam pelan, faktanya, kamu juga bisa memurnikan beberapa ramuan pil hantu. Bocah suci dan segera melotot ke arah lelaki tua hantu dan, yang mundur dan tidak berani berbicara lagi. Chu Chaoyang menatap anak pil suci dan berkata, maksudmu, akar Yuanling 9 bengkok ini cocok untuk memurnikan ramuan pil suci. Bocah dan suci mengangguk berulang kali, ya, akar Yuanling 9 bengkok ini dianggap sebagai bahan obat yang umum digunakan di sekolah dan suci, tetapi jarang sekali melihat yang berusia 1000 tahun. Yang ini memiliki khasiat obat yang kuat dan sudah sangat tua, jadi ini adalah bahan obat yang langka dan sangat baik. Chu Chaoyang bertanya, menurutmu ramuan apa yang paling cocok untuknya? Ramuan itu pasti akan sangat membantuku. Setelah berpikir sejenak, bocah Holly dan mendapatkan jawabannya. Tuanku, apakah Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda, atau Anda menginginkan cara untuk menyelamatkan hidup Anda? Chu Chaoyang terkejut, lalu berkata, aku ingin semuanya. Orang tua Gaidan menyeringai dan ingin tertawa diam-diam. Anak laki-laki suci dan itu merasa sedikit malu. Tuan ini terlalu serakah. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi? Saya ingin meningkatkan kultivasi saya dan menyelamatkan hidup saya pada saat yang sama. Meskipun ramuan semacam itu memang ada, ramuan tersebut memiliki tingkat mutu yang sangat tinggi dan bahkan para alkemis tingkat spiritual merasa sulit untuk memurnikannya. Terlebih lagi, bahan-bahan obat sangat langka, dan hanya mengandalkan Yuan Lingen 9 lengkung yang berusia 1000 tahun tidaklah cukup. Chu Chaoyang juga merasa bahwa dirinya sedikit terlalu serakah. Setelah memikirkannya dengan cermat, meskipun meningkatkan kultivasi itu penting, Chu Chaoyang memiliki cukup sumber daya untuk meningkatkannya. Sebaliknya, cara untuk menyelamatkan hidupnya lebih penting bagi Chu Chaoyang sekarang. Terutama saat ini, berada di istana Zixiao, jika aku tidak memiliki cara untuk menyelamatkan hidupku, aku benar-benar tidak akan merasa nyaman. Selamatkan hidupmu, kata Chu Chaoyang. Bocah pil suci berkata, kalau begitu, aku bisa menggunakan akar spiritual 9 tikungan ini untuk memurnikan pil tubuh suci untukmu. Pil tubuh suci. Hati Chu Chaoyang tergerak ketika mendengar ini. Tampaknya ada sesuatu tentang pil tubuh suci ini dalam ingatan Kaisar Xuantian. Kalau dipikir-pikir lagi, tampaknya ini adalah pil yang dapat meningkatkan kekuatan sementara orang yang meminumnya. Efeknya agak mirip dengan pil Wusheng yang sebelumnya disempurnakan Chu Chaoyang untuk istana Zixiao. Tuan, pil tubuh suci adalah pil yang diciptakan oleh alkemis sekolah pil suci saya. Pil ini didasarkan pada 9 tikungan Yuan Lingen dan menggunakan 3 metode pemurnian sekolah pil suci untuk memurnikan pil tubuh suci. Seorang prajurit yang meminum pil tubuh suci dapat mencapai tingkat yang sebanding dengan tubuh suci dalam waktu yang singkat, dan durasinya bervariasi dari orang ke orang. Chu Chaoyang mengangguk dan bertanya, apa itu tubuh suci? Chu Chaoyang benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tubuh suci, dan Kaisar Xuantian tidak memiliki ingatan apapun tentangnya. Holly dan Boy menjelaskan pada zaman dahulu, ada pepatah di dunia seni bela diri bahwa seniman bela diri memiliki tubuh bawaan dan tubuh yang diperoleh. Fisik bawaan dimiliki sejak lahir, dan ada 3 fisik teratas. Yang satu adalah tubuh suci, yang satu adalah tubuh spiritual, dan yang satu adalah tubuh misterius. Di antara ketiga bentuk tubuh teratas ini, tubuh suci adalah bentuk tubuh kuat yang dapat mengerahkan kekuatan fisik yang tak terbayangkan. Tubuh roh dapat menyerap energi spiritual semua hal di dunia,
dan kecepatan kultivasinya secara alami jauh lebih cepat daripada yang lain. Dan Xuanti mampu memahami semua seni bela diri yang bersendewa dengannya, dan dapat dengan mudah mencapai keadaan kesuksesan besar. Chu Chaoyang memahami bahwa tiga bentuk tubuh bawaan teratas masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, dan pil tubuh suci dapat memungkinkan orang yang meminumnya untuk sementara memiliki kekuatan tubuh suci. Itu adalah kekuatan fisik yang kuat. Tembuslah batas-batas dan jadilah orang suci. Bahkan kekuatan pukulan sederhana pun cukup untuk membuat ahli alam Tongtian menjadi pucat jika dibandingkan. Kalau begitu, saringlah pil tubuh suci. Apakah kamu yakin? Chu Chaoyang bertanya. Bocah pil suci menepuk dadanya dengan bangga dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Selama bahan obatnya tersedia, saya pasti akan membuat pil tubuh suci untuk Anda." Chu Chaoyang mengangguk. "Baiklah, beritahu aku ramuan apa saja yang kamu butuhkan dan aku akan menyiapkannya." Pada saat itu, bocah pil suci memberitahu Chu Chaoyang bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil tubuh suci. Chu Chaoyang juga mencatat semua bahan obat. Namun, Chu Chaoyang sudah memiliki beberapa ramuan obat pada dirinya, jadi tidak perlu menyiapkannya. Chu Chaoyang hanya bisa mendapatkan ramuan obat yang tersisa dari istana Zixiao. Chu Chaoyang yakin bahwa asalkan dia bertanya pada Yan Ruyu, wanita ini pasti akan mendapatkan ramuan ini untuknya. Lagi pula, bagi Yan Ruyu, ini hanya masalah sepele. Tetapi bagi Chu Chaoyang, itu adalah masalah besar karena dia memiliki satu cara lagi untuk menyelamatkan hidupnya. Si tua Gaidan merasa masam. Dia tidak tahu apapun tentang penyempurnaan pil tubuh suci dan tidak dapat membantu sama sekali. Namun dia tidak cemburu. Saat Chu Chaoyang sedang menyempurnakan pil Wusheng, dia telah menjadi pusat perhatian. Sekarang orang ini Seng dan Tongzi juga mendapat kesempatan untuk pamer, itu dianggap seimbang. Chu Chaoyang menyingkirkan susunan kedap suara dan mendorong pintu hingga terbuka. Yuan Yin dan Yuan Xin yang berjaga di luar rumah langsung berbalik dan menatap Chu Chaoyang dengan kedua pasang mata. Chu Chaoyang berkata dengan tenang, "Saya punya resep pil dan saya butuh beberapa bahan obat. Bisakah kalian berdua mengumpulkannya untuk saya?" Kedua wanita itu saling memandang, lalu mereka mendengar Yuan Yin berkata, "Kau ingin membuat ramuan? Apakah kau sedang membuat ramuan untuk tuanmu?" Chu Chaoyang menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu ramuan yang aku butuhkan." Mendengar ini, Yuan Yin dan Yuan Xin tiba-tiba sedikit kecewa. Namun Yuan Yin tetap berkata, "Saya akan melaporkan hal ini kepada guru." Setelah mengatakan itu, dia mengambil resep yang diberikan oleh Chu Chaoyang dan pergi. Yuan Xin tetap tinggal di sini, menatap Chu Chaoyang. Chu Chaoyang mengabaikan Yuan Xin dan kembali ke dalam rumah. Pada saat yang sama, di sudut yang tidak jauh, sosok wanita muncul dari bayang-bayang dan melirik Yuan Xin. Di tangan wanita itu, ada botol giok ungu kecil. Melihat Yuan Yin pergi, mata wanita itu berangsur-angsur berubah dingin dan dia segera bersiap untuk mengambil tindakan. Yan Ruyu menerima pesan dari Yuan Yin dan sedikit mengernyit. Untuk apa Wu Ming menginginkan tanaman herbal ini? Dia bingung dan segera kembali ke aula spiritual kanan untuk menemui Yuan Yin yang sedang menunggu di sana. "Tuan, mohon ditinjau kembali." Yuan Yin menyerahkan kertas itu kepada Yan Ruyu. Yan Ruyu memperhatikan ramuan obat yang tertulis di sana dan dapat mengenali beberapa di antaranya, namun beberapa di antaranya agak istimewa dan tidak umum. Dia sendiri memiliki beberapa pencapaian dalam alkimia, tetapi tidak tinggi, dan hanya dapat dianggap sebagai tingkat pemula. Oleh karena itu, Yan Ruyu tidak tahu jenis ramuan apa yang digunakan untuk membuat ramuan dalam daftar itu. "Apa yang dia katakan?" Yan Ruyu bertanya. Yuan Yin menggelengkan kepalanya. Wu Ming hanya mengatakan bahwa ini adalah ramuan yang dia buat sendiri. Ekspresi Yan Ruyu berubah dingin. "Dasar orang yang menyebalkan. Dia tidak peduli dengan urusanku, tapi malah meminjam namaku untuk memintaku menyiapkan bahan obat untuknya." Yuan Yin menunjukkan sedikit niat membasmi guru, "Apakah Anda ingin saya memberinya pelajaran?" Yan Ruyu melirik Yuan Yin dan berkata, "Lupakan saja. Aku akan meminta Istana Wan dan untuk menyiapkan ramuan dan kamu bisa membawanya kepadanya saat waktunya tiba." Vokalnya agak tidak terduga. "Tuanku begitu murah hati. Ini tidak seperti guru yang ada dalam pikiranku. Ada satu hal lagi. He Chong tampaknya sering berkeliaran di sini akhir-akhir ini. Pergi dan pukul dia dan suruh dia keluar dari sini." Ketika berbicara tentang He Chong, ekspresi Yuan Yin sedikit muram. He Chong? Karena dia memiliki hubungan darah dengan seorang tetua kuil spiritual kanan, dia sering pergi ke kuil spiritual kanan dan bahkan mencoba merayu para pengikut perempuan kuil spiritual kanan. Dalam beberapa hari terakhir, He Chong datang lebih sering,
yang menyebabkan ketidakpuasan Yan Ruyu. Sebagai penguasa aula spiritual kanan dan wakil penguasa aula langit ungu, dia sangat bangga dengan statusnya dan tidak akan keluar untuk menegur juniornya kecuali sesuatu yang serius terjadi. Jadi Yan Ruyu meminta Yuan Yin untuk melakukan ini. Murid akan memastikan He Chong tidak akan berani datang ke kuil Yuling kita lagi, kata Yuan Yin. Yan Ruyu mengangguk, lalu pergi membawa kertas itu. Selamat tinggal, guru. Setelah Yuan Yin mengantar Yan Ruyu pergi, dia langsung pergi ke istana Zuo-Xuan. Ketika dia tiba di luar istana Zuo-Xuan, dia kebetulan bertemu He Chong yang baru saja kembali dari suatu tempat. Dia Chong. Yuan Yin berteriak dingin, yang membuat He Chong takut. He Chong berbalik dan melihat bahwa Yuan Yin lah yang datang menemuinya. Dia tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Mungkinkah apa yang saya lakukan di aula spiritual kanan terungkap begitu cepat? Seharusnya tidak begitu. Pada titik ini, tidak peduli seberapa cepat wanita itu, dia seharusnya belum bergerak. Mengapa vokal ini tiba-tiba muncul dalam pikiranku? Meskipun He Chong terkejut, dia tetap tenang dan senyum muncul di wajahnya. Aku penasaran siapa orang itu, ternyata dia adalah kakak senior Yuan dari aula spiritual kanan. Yuan Yin berjalan mendekat dan menghunus pedang di tangannya. Kelopak mata He Chong berkedut, lalu dia cepat-cepat mundur, ekspresinya tiba-tiba berubah. Vokal, apa yang akan kamu lakukan? Yuan Yin mengarahkan pedangnya ke arah He Chong dan berkata, mulai sekarang, kamu tidak diizinkan menginjakkan kaki di istana spiritual kanan lagi. He Chong berkata dengan marah, aku tidak melanggar peraturan istana spiritual kananmu, mengapa aku tidak boleh pergi ke istana spiritual kanan, tidak bolehkah aku mengunjungi tetuaku sendiri? Yuan Yin berkata dengan dingin, aku tidak peduli apa yang kau lakukan di aula spiritual kanan. Bagaimanapun, ini adalah keinginan tuanku. Jika kau menginjakkan kaki di aula spiritual kanan lagi di masa depan, kaki yang menginjakkan kaki di sana akan dipotong. He Chong terkejut. Apakah ini yang dimaksud Yan Ruyu? Kalau begitu aku benar-benar tidak akan berani pergi ke kuil spiritual kanan lagi. Yan Ruyu adalah wanita yang sangat menakutkan. Bahkan gurunya sendiri Kang Zhenhua pun merasa kagum padanya dan tidak berani menyinggung perasaannya terlalu jauh. Meskipun dia adalah murid Kang Zhenhua, jika dia benar-benar membuat Yan Ruyu marah, akan mudah baginya untuk membasminya. Mendengus. He Chong mendengus dingin, tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik untuk bersembunyi di aula Zuo-Xuan. Melihat hal ini, Yuan Yin tidak mengejar ke istana Zuo-Xuan, tetapi berbalik dan hendak kembali. Tetapi pada saat ini, slip giok komunikasi di pinggang Yuan Yin tiba-tiba berdering. Yuan Yin sedikit mengernyit, mengambilnya dan melihatnya, lalu wajahnya menjadi pucat. Sesuatu terjadi pada Yuan Xin. Yuan Yin segera bergegas kembali ke istana Yuling dan langsung menuju kediaman Chu Chaoyang. Ketika mereka sampai di sana, banyak orang telah berkumpul di sana, terdengar beberapa bisikan dan raungan marah dari beberapa tetua. Wu Ming, atas kejahatan apa kamu seharusnya didakwa? Beraninya kau melakukan hal kotor seperti itu di istana spiritual kananku, kau sangat sombong. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, istana spiritual kanan, tidak berani menghukummu? Yuan Yin bergegas maju dan melihat beberapa tetua mengelilingi Wu Ming, dan saudara perempuannya, Yuan Xin, berdiri di samping mereka dengan ekspresi sedih dan marah di wajahnya. Rambut Yuan Xin acak-acakan, pakaiannya jelas tidak rapi, wajahnya pucat, dan tatapan matanya kosong. Ekspresi Yuan Xin membuat Yuan Yin merasakan sakit di hatinya. Melihat ke arah Wu Ming lagi, dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah dia orang luar. Menghadapi tuduhan para tetua, dia tidak bereaksi sama sekali. Hal ini membuat Yuan Yin sangat kesal. Bas! Yuan Yin tidak mempedulikan apapun dan menghunus pedangnya untuk membasmi Wu Ming. Dasar penjahat! Aku akan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Tindakan Yuan Yin membuat semua orang yang hadir ketakutan. Akan tetapi, para tetua tidak mencoba menghentikannya. Mereka semua menunggu kedatangan Yuan Yin dan berharap Yuan Yin akan membasmi Wu Ming dengan tangannya sendiri. Tidak seorang pun menghentikannya. Ketika Chu Chaoyang melihat Yuan Yin menyerbu ke arahnya sambil membawa pedang, alisnya langsung mengernyit. Sehat, Chu Chaoyang tentu saja tidak akan duduk di sana dan menunggu kematian, jadi dia segera menghindar. Pedang Yuan Yin meleset, lalu dia menyerang lagi dengan pedangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiap-tiap pedang dipenuhi dengan niat membasmi yang dahsyat dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Tetapi karena suatu alasan, gerakan tubuh Wu Ming sangat aneh, dan dia mampu menghindari serangan Yuan Yin dengan tepat setiap saat. Dan melihat penampilan Wu Ming,
dia tampak benar-benar tenang dan tidak merasa sedang dalam bahaya sama sekali. Hal ini menarik perhatian semua orang yang hadir. Bukankah Wu Ming ini seorang alkemis? Kok bisa gerakannya misterius sekali? Dari mana Anda mempelajarinya? Mata Yuan Yin memerah. Kakaknya diganggu, dan sebagai seorang kakak, dia hanya bisa melampiaskan kemarahannya dengan membasmi orang yang mengganggu kakaknya dengan tangannya sendiri. Tetapi Wu Ming ini licin seperti ikan loah di kubangan lumpur, sehingga sulit baginya untuk berhasil. Kamu harus tahu bahwa kultivasi Yuan Yin berada pada level ketiga dari alam jiwa baru lahir. Dengan keterampilan seperti itu, seharusnya mudah baginya untuk berhadapan dengan seorang alkemis muda. Tetapi situasi saat ini di luar harapan semua orang, termasuk Yuan Yin. Namun, Yuan Yin menyerang dengan niat membasmi, dan menghindar saja bukanlah solusi bagi Chu Chaoyang. Nona Yuan Yin, apakah Anda akan membasmi saya begitu saja tanpa alasan? Chu Chaoyang tiba-tiba berteriak dengan tegas. Yuan Yin terkejut, lalu matanya memerah. Kamu melakukan ini pada adikku, apakah kamu masih ingin aku memaafkanmu? Chu Chaoyang berkata dengan tenang, bahkan jika kau ingin membasmiku, kau harus membiarkanku mengatakan semua yang perlu kukatakan. Setelah itu, kau dapat membasmiku atau mencincangku sesuai keinginanmu. Yuan Yin ragu-ragu sejenak, dan tidak meneruskan serangan tanpa mempedulikan konsekuensinya. Melihat ini, Chu Chaoyang merasa sedikit lega. Cukup dengarkan dirimu sendiri berbicara. Ada begitu banyak pertempuran dan pembasmian, dan ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana kalau mereka semua menyerbu dan memotong-motongku dengan pedang mereka? Kita semua adalah orang yang beradab. Kita tidak bisa berperang dan membasmi sepanjang hari. Kita harus meyakinkan orang lain dengan alasan. Chu Chaoyang menenangkan diri dan menatap Yuan Xin. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu terbangun di kamarku semua pakaianmu dilepas, kan? Yuan Xin menggigit bibirnya erat-erat, wajahnya penuh kebencian. Melihat dia tidak berbicara, Chu Chaoyang terdiam. Bibi, tidak apa-apa kalau kamu biasanya pendiam. Sudah larut malam, mengapa kamu masih berpura-pura keren? Bicaralah dengan cepat. Yuan Yin juga berkata kepada Yuan Xin, kakak, ceritakan semuanya kepadaku. Aku akan mengambil keputusan untukmu, dan guru juga akan mengambil keputusan untukmu. Yuan Xin menggertakkan giginya dan menunjuk ke arah Chu Chaoyang. Itu dia. Aku tidak tahu racun apa yang dia gunakan hingga membuatku kehilangan akal sehat. Saat aku bangun, aku sudah berada di rumahnya. Seorang tetua di dekat situ berkata, kami semua datang ke sini karena mendengar keributan di sini, tetapi kami tidak menyangka akan seperti ini. Ya, Wu Ming adalah seorang alkemis. Menggunakan racun untuk menyakiti orang lain adalah keahliannya. Yuan Xin ceroboh sesaat, jadi pencuri kecil ini berhasil. Kita harus menghukum anak ini dengan keras dan memberikan keadilan pada Yuan Xin. Jika anak ini tidak mati, di manakah martabat istana spiritual kanan? Mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, Yuan Yin hampir tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya dan ingin menyerang Wu Ming lagi. Yuan Xin juga gemetar seluruh tubuhnya, dengan ekspresi putus asa dan tekad di matanya. Dia ingin membasmi Wu Ming dan kemudian basmi diri. Kepolosannya hancur, dan reputasinya pun hancur. Bahkan jika aku terus hidup, aku hanya akan menjadi sasaran gosip dan ditertawakan. Wu Ming, apakah kamu mendengar semuanya? Apalagi yang ingin kamu katakan? Yuan Yin menggertakkan giginya. Chu Chaoyang mengangguk. Saya mendengar semuanya. Apakah kamu siap untuk mati? Chu Chaoyang menggelengkan kepalanya lagi. Wajah Yuan Yin tampak muram. Kau ingin memohon belas kasihan. Chu Chaoyang berkata, sebenarnya aku punya beberapa keraguan. Siapa yang membuat Nona Yuan Xin kehilangan akal sehatnya dan mengirimnya ke rumahku? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di sekitarnya tercengang. Apa yang sedang dibicarakan anak ini? Dia ingin menimbulkan masalah di depan banyak orang. Apakah Anda mencoba untuk sepenuhnya menyalahkan orang lain? Jelas Anda yang melakukannya, tapi Anda mengatakan orang lain. Wu Ming, berhentilah berdalih. Tidak mungkin ada seorang pun di sini yang akan melakukan hal seperti ini kecuali kamu. Apakah kamu pikir kami semua bodoh? Hari ini, bahkan jika gurumu, Wu Shuang Sulao, datang, kamu tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas masalah ini. Kerumunan itu marah, seolah-olah kata-kata Chu Chaoyang telah membuat marah semua orang yang hadir. Chu Chaoyang tidak panik sama sekali. Dia berkata perlahan, saya ingin bertanya kepada Nona Yuan Xin, dari saat Anda tidak sadarkan diri hingga saat Anda bangun, apakah Anda melihat apa yang saya lakukan kepada Anda? Yuan Xin tertegun saat mendengar ini, lalu menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong.
Dia benar-benar tidak melihat apa yang dilakukan Wu Ming padanya, dan dia bahkan tidak tahu siapa yang menanggalkan pakaiannya. Tetapi karena dia terbangun di rumah Wu Ming, dia secara tidak sadar mengira bahwa semua ini dilakukan oleh Wu Ming. Chu Chaoyang bergumam, "Yah, kamu tidak melihat siapa yang meracuni kamu juga tidak melihat apa yang telah kulakukan kepadamu, jadi mengapa kamu mengatakan itu apakah karena kamu terbangun di sini?" Yuan Xin hendak berbicara, tetapi Chu Chaoyang berkata, "Sebenarnya aku juga penasaran. Aku sedang memurnikan ramuan di ruang dalam, dan tiba-tiba aku mendengar seseorang masuk. Kemudian aku keluar dan melihat Nona Yuan Xin tergeletak terbuka di tanah." Saat kata-kata ini keluar, wajah Yuan Xin menjadi pucat. "Kamu bicara omong kosong." Chu Chaoyang berkata dengan tenang, "Apakah saya berbicara omong kosong atau tidak, kita akan segera mengetahuinya." Chu Chaoyang datang di depan Yuan Xin, dan Yuan Xin menatap Chu Chaoyang. "Ulurkan tanganmu." Chu Chaoyang berkata dengan tegas. Yuan Xin ingin menolak, tetapi tanpa sadar mengulurkan tangannya. Chu Chaoyang mencengkeram pergelangan tangan Yuan Xin dan tidak memberinya kesempatan melepaskan diri, dia langsung memotong pergelangan tangannya. "Apa yang kamu lakukan?" Yuan Yin terkejut dan bergegas menghampiri. Chu Chaoyang mengabaikannya, mengeluarkan botol giok, dan meneteskan beberapa tetes darah Yuan Xin ke dalamnya. Kemudian, Chu Chaoyang melihat sekeliling dan berkata, "Semuanya, bisakah kalian meminta Penatua Zen untuk datang ke sini?" Zen Lao secara alami adalah Laut Zhenguan. Ketika semua orang mendengar bahwa dia ingin mengundang Zhenguan Hai, wajah mereka berubah warna. Orang macam apakah Zhenguan Hai itu? Dia adalah bos besar istana Zixiao. Bahkan dua wakil kepala istana harus bersikap sopan kepada Old Zen dan tidak berani menyinggung perasaannya sedikitpun. Bahkan kepala istana pun harus menunjukkan rasa hormat kepada Zhenguan Hai. Apa maksud Wu Ming mengundang orang ini ke sini? Apakah dia ingin Penatua Zen memohon untuknya? Itu sangat mungkin. Tak seorang pun pergi, dan tak seorang pun di sini yang memenuhi syarat untuk mengundang Zhenguan Hai. Tidak ada yang mau pergi. Chu Chaoyang mengerutkan kening. "Tidak perlu, orang tua itu sudah ada di sini." Diiringi suara seorang tokoh tua, Zhenguan Hai berjalan masuk dari belakang kerumunan sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ketika semua orang melihat Zhenguan Hai, wajah mereka berubah dan mereka semua membungkuk kepadanya. "Salam, Tetua Zen." Zhenguan Hai melambaikan tangannya dan kemudian berjalan mendekati Chu Chaoyang. "Saya Wu Ming, seorang junior, dan saya merasa terhormat bertemu dengan Anda, Master Zen." Chu Chaoyang membungkuk. Zhenguan Hai tersenyum dan berkata, "Temanku, tampaknya kamu dalam masalah." Chu Chaoyang juga tersenyum tak berdaya. "Maaf telah membuatmu tertawa, Guru Zen." Zhenguan Hai menahan ekspresinya, melirik Yuan Xin, dan tatapannya kemudian tertuju pada botol giok di tangan Chu Chaoyang. "Ini pasti berisi darah gadis itu, kan?" Chu Chaoyang mengangguk. "Saya hanya berpikir untuk meminta Tetua Zen datang dan melihatnya." Zhenguan Hai bersenandung dan mengambil botol giok dari Chu Chaoyang. Dia lalu berbalik menghadap orang banyak. "Saya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah di sini. Saya tidak akan memihak siapapun. Jika Wu Ming benar-benar melakukan kesalahan besar, bagaimana cara menghukumnya, terserah Yulindian untuk memutuskan. Saya tidak akan ikut campur." Mendengar ini, semua orang di aula roh kanan merasa sedikit lebih rileks. Selama Zhenguan Hai tidak ikut campur, semuanya akan baik-baik saja. Jika orang ini secara paksa melindungi Wu Ming, maka mereka benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Wu Ming. Saya khawatir Yan Ruyu harus turun tangan secara pribadi untuk mengendalikan Wu Ming ini. "Tuan Zen, kepolosan adikku telah dirusak. Tolong tangani masalah ini." Yuan Yin berkata dengan nada sedih. "Saya tahu apa yang sedang terjadi." Zhenguan Hai tidak banyak bicara dan segera mulai memeriksa darah di botol giok. Pada saat ini, seorang wanita muda di antara kerumunan itu matanya berkedip-kedip dan wajahnya tampak gelisah. Namun, perhatian semua orang saat ini tertuju pada Zhenguan Hai, jadi tak seorang pun menyadari keanehannya sama sekali. Zhenguan Hai meneteskan setetes darah ke jarinya, mengerutkan kening, melihatnya dengan saksama, dan mengendus baunya. Kemudian Zhenguan Hai menunjukkan ekspresi serius dan menatap Yuan Xin lagi. Yuan Xin tidak tahu mengapa Zhenguan Hai terus menatapnya, dan dia merasa gelisah dan tidak berani menatap mata Zhenguan Hai. Chu Chaoyang tampak tenang dan kalem, dia polos. Zhenguan Hai berkata, "Ada sedikit aroma bambu dalam darah ini, juga aroma binatang roh. Jika tebakanku benar, sumber aroma binatang roh ini pastilah ular roh berdada merah." Semua orang bingung ketika mendengar ini. Mereka bukan alkemis,
jadi tentu saja mereka tidak tahu apa yang dimaksud Zheng Wanhai. Tetapi Chu Chaoyang mendengarnya dengan jelas dan senyum muncul di wajahnya. Yuan Yin mengerutkan kening dan berkata, Tuan Zhen, apakah Anda tahu racun apa yang meracuni saudara perempuan saya? Zheng Wanhai mengangguk. Aroma bambu hijau diambil dari buah bambu awan hijau di selatan. Sari buah ini dapat membuat orang kehilangan akal dan kehilangan akal untuk sementara waktu. Jika dikonsumsi terlalu banyak, bahkan dapat menyebabkan luka yang tidak dapat diperbaiki pada jiwa. Ekspresi Yuan Yin tiba-tiba berubah, dan dia menatap Yuan Xin dengan gugup, takut jiwa Yuan Xin juga telah rusak. Zhen Guanhai berkata jangan khawatir, meskipun racun yang meracuninya juga mengandung sari buah bambu awan hijau, jumlah yang digunakan tidak banyak, jadi tidak akan berpengaruh apapun. Setelah mendengar ini, Yuan Yin merasa lega. Kakaknya sudah dipermalukan tanpa dosa, dan jika jiwanya terluka lebih parah lagi, niscaya itu akan menambah hinaan atas lukanya. Dan nafas ular roh perut merah harus dicampur dengan racun yang ada di tubuh ular roh perut merah. Ular roh perut merah sendiri tidak terlalu berbisa, tetapi ia terlahir dengan roh jahat. Bisa ular ini biasanya digunakan untuk memurnikan beberapa pil khusus, seperti pil Yinfei. Bisa ular roh perut merah yang dipadukan dengan sari buah bambu awan hijau dapat membuat seseorang kehilangan akal dan terjerumus dalam nafsu birahi. Setelah mengatakan ini, Zheng Wanhai berhenti berbicara. Karena itu sudah jelas, Chu Chaoyang diam-diam mengagumi bahwa Zheng Wanhai memang seorang ahli alkimia. Hanya dengan setetes darah, dia bisa mengetahui jenis racun apa yang dimiliki Yuan Xin. Kemampuan semacam ini benar-benar memerlukan pengalaman bertahun-tahun untuk diperoleh. Mustahil bagi mereka yang disebut jenius dalam alkimia untuk memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam seperti Zheng Wanhai. Untungnya, dengan adanya Zheng Wanhai, Chu Chaoyang dapat membersihkan dirinya dari kejahatannya yang tidak dapat dibenarkan. Tuan Zhen, apakah Anda berbicara tentang saudara perempuan saya? Yuan Yin membelalakkan matanya, agak tidak percaya. Zheng Wanhai mengangguk. Yuan Xin pasti telah diracuni dan memasuki rumah Wu Ming dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yuan Yin tiba-tiba menatap Wu Ming itu tidak membuktikan bahwa racun itu tidak diberikan oleh Wu Ming. Chu Chaoyang melengkungkan bibirnya. Zheng Wanhai juga melirik Chu Chaoyang. Jelas, Zheng Wanhai juga memiliki beberapa keraguan apakah racun itu diciptakan oleh Wu Ming. Lagi pula, dia telah melihat kemampuan Wu Ming dalam alkimia. Selain itu, sangat umum bagi keturunan sekolah pil hantu untuk membuat beberapa pil aneh. Ketika Chu Chaoyang melihat Zheng Wanhai sedang menatapnya, dia menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Tidak ada pilihan selain terus mencari tahu. Chu Chaoyang bertanya pada Yuan Xin, apakah kamu bertemu seseorang sebelum kamu kehilangan akal? Yuan Xin tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Aku telah berjaga di luar rumahmu dan tidak melakukan kontak dengan siapapun kecuali saudara perempuanku. Chu Chaoyang mengerutkan kening. Kalau begitu, seharusnya ada seseorang yang lewat di sampingmu, kan? Yuan Xin berkata tentu saja ada orang yang lewat. Chu Chaoyang langsung bertanya siapa yang melewatimu hari ini, ceritakan semuanya satu persatu. Yuan Xin terpana oleh aura Chu Chaoyang, dan merasa sedikit linglung sejenak. Yuan Yin sedikit marah. Wu Ming, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Jelas-jelas kau yang meracuni mereka, apakah kau ingin menyiramkan air kotor ke orang lain? Chu Chaoyang mendengus, menyiramkan air kotor? Siapa yang menyiramkan air kotor kepada siapa? Aku bahkan menduga bahwa kaulah yang meracuninya, karena kau, seperti aku, memiliki peluang terbaik untuk meracuninya. Vokalnya tiba-tiba meledak. Bagaimana mungkin aku bisa meracuni adikku sendiri? Apakah aku akan menyakitinya? Wu Ming, kau benar-benar menjijikkan. Zheng Wanhai mengerutkan kening dan berkata, Yuan Yin, harap bersabar. Vokal berhasil menenangkan diri. Zheng Guanhai menatap Yuan Xin lagi dan berkata, pikirkan baik-baik siapa saja yang berpapasan denganmu hari ini, lalu beritahu aku nama-nama mereka. Yuan Xin tiba-tiba teringat. Satu persatu nama orang diucapkan dari mulutnya. Semua orang yang namanya dipanggil tampak sedikit terkejut. Karena banyak di antara mereka bahkan sudah lupa apakah mereka pernah lewat di depan Yuan Xin. Baru saat nama seorang wanita dipanggil, Yuan Xin tiba-tiba tercengang. Ada apa? Chu Chaoyang menyadari ketidaknormalan Yuan Xin dan langsung bertanya. Yuan Xin berkata dengan linglung, saya ingat Li Yuer berjalan melewati saya dan bertanya kemana saudara perempuan saya pergi. Saya mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, lalu dia pun berjalan lewat. Ekspresi Chu Chaoyang berubah lalu. Yuan Xin menggigit bibirnya dan berkata, tidak lama setelah itu, aku tidak ingat apapun. Chu Chaoyang menyipitkan matanya dan menatap Zhen Lao di sampingnya. Ekspresi Yuan Yin juga berubah drastis.
Jadi, orang terakhir yang kamu lihat sebelum kamu kehilangan akal adalah Li Yuer, dan dia juga berbicara denganmu. Chu Chaoyang bertanya. Yuan Xin mengangguk. Chu Chaoyang akhirnya mengerti. Li Yuer ini adalah tersangka utama dalam kejahatan tersebut. Tentu saja, orang yang paling mencurigakan saat ini tetaplah Chu Chaoyang. Tetapi sekarang setelah dia menemukan Li Yuer ini, Chu Chaoyang memiliki ide dasar dalam benaknya. Chu Chaoyang memandang orang-orang yang hadir dan mengamati mereka semua. Siapakah Li Yuer? Terdengar suara dingin yang penuh pertanyaan. Semua orang yang hadir menoleh dan menatap seorang wanita muda yang berdiri di belakang kerumunan. Yuan Yin juga menatap wanita itu dengan ekspresi jelek. Li Yuer itulah wanita yang tampak gelisah. Siapakah Li Yuer? Chu Chaoyang bertanya lagi, tetapi matanya sudah tertuju pada wanita muda itu. Wajah Li Yuer pucat dan ada kecemasan di matanya, tetapi dia berpura-pura tenang di permukaan. Gadis ini adalah Li Yuer. Di seluruh kuil Yuling, dialah satu-satunya yang bernama Li Yuer. Ditatap oleh begitu banyak orang, Li Yuer sangat bingung, tetapi selain wajahnya yang pucat, tidak banyak yang bisa diceritakan. Li Yuer, salah satu murid aula spiritual kanan. Akan tetapi, dia bukanlah murid langsung dari Master Istana Yan Ruyu, melainkan hanya murid biasa dari Istana Spiritual Kanan, dan statusnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Yuan Yin dan Yuan Xin. Chu Chaoyang berjalan tepat di depan Li Yuer, yang menatapnya tanpa rasa takut sama sekali. Apakah kamu Li Yuer? Li Yuer mendengus benar sekali. Apa yang kau inginkan, dasar pencuri jahat? Chu Chaoyang menyipitkan matanya sedikit. Kamu adalah orang terakhir yang dilihat Yuan Xin sebelum dia kehilangan akal sehatnya, dan kamu berinisiatif untuk berbicara dengan Yuan Xin. Menurutku, orang yang meracunimu adalah kamu. Li Yuer sangat marah. Kamu memfitnahku. Aku tidak meracuni Yuan Xin. Kamu, penjahat jahat, yang melakukan kejahatan itu. Sekarang kamu ingin menyalahkan orang lain. Apakah kamu pikir begitu banyak dari kita yang mudah ditipu? Benar sekali, tidak mungkin Li Yuer meracuni Yuan Xin. Kamu menuduh orang baik secara keliru. Kita semua bisa bersaksi untuk Li Yuer. Dia tidak mungkin meracuni siapapun. Sungguh konyol jika kamu ingin bergosip di depan banyak orang. Ada pula murid-murid yang mempunyai hubungan baik dengan Li Yuer yang bersuara dan membela Li Yuer. Melihat seseorang berbicara mewakilinya, Li Yuer merasa lebih tenang dan ekspresinya pun menjadi lebih tenang. Dia bahkan melotot ke arah Chu Chaoyang dengan pandangan agak puas. Chu Chaoyang mencibir diam-diam. Aku penasaran, berapa lama kau bisa terus berpura-pura, wanita? Wu Ming, kamu bilang Li Yuer meracuni adikku, apakah kamu punya bukti? Jika tidak ada bukti, ini hanya pernyataan sepihakmu. Orang yang paling mungkin meracunimu tetaplah dirimu sendiri. Yuan Yin berkata dengan suara dingin, sambil mengarahkan pedang di tangannya ke arah Chu Chaoyang lagi. Orang-orang di sekelilingnya semua menatapnya dengan tidak bersahabat dan mengelilingi Chu Chaoyang. Kalian, apakah kalian pikir aku tidak ada? Suara dingin Zheng Wanhai terdengar, dan semua orang tiba-tiba teringat bahwa senior Zheng Wanhai masih ada di sini. Mereka segera menahan ekspresi mereka dan tidak berani bersikap terlalu lancang. Zheng Wanhai juga berjalan ke sisi Li Yuer dan menatap Li Yuer dalam-dalam dengan mata tuanya yang keruh. Meskipun Li Yuer berusaha untuk tetap tenang, dia tetap merasa kewalahan menghadapi orang besar seperti Zheng Wanhai. Jejak kepanikan melintas di mata Li Yuer. Dan orang macam apakah Zheng Wanhai itu? Seberapa tajam penglihatan Anda? Tentu saja, dia menangkap sekilas pandangan panik di mata Li Yuer. Ulurkan tanganmu dan tunjukkan padaku. Menghadapi perintah Zheng Wanhai, Li Yuer tidak berani melawan sama sekali dan mengulurkan tangannya dengan sangat jujur. Zheng Wanhai menatap tangan Li Yuer, dan Chu Chaoyang juga memperhatikan. Namun, tidak ada yang aneh pada tangan Li Yuer. Tangannya putih dan bersih, persis seperti tangan wanita biasa. Tidak ada yang mencurigakan. Chu Chaoyang sedikit mengernyit. Kalau memang aku tidak bisa menemukan bukti, maka akan sulit untuk menanganinya, lagi pula akulah orang yang paling curiga. Zheng Wanhai tampaknya telah menemukan sesuatu dan meraih tangan kanan Li Yuer. Li Yuer terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Zhen Lao, kamu. Sebelum Li Yuer bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Zheng Wanhai. Bau apa itu di tanganmu? Li Yuer begitu ketakutan hingga dia hampir terjatuh ke tanah. Ekspresi Chu Chaoyang berubah, dia segera melangkah maju dan mencium baunya. Sungguh, ada aroma samar daun bambu di tangan Li Yuer. Meskipun sangat samar, Anda masih dapat menciumnya jika Anda mendekat dan menciumnya dengan saksama.
Dan Zheng Wanhai baru saja mengatakan bahwa racun yang meracuni Yuan Xin adalah campuran sari buah bambu awan hijau dan racun ular roh perut merah. Ada bau daun bambu di tangan Li Yuer, yang berarti dialah yang meracuninya. Semuanya, kemarilah dan cium aroma tangannya. Chu Chaoyang berkata kepada semua orang. Semua orang menatapku dan aku menatapnya. Beberapa tetua memimpin dan masing-masing dari mereka mencium aroma di tangan Li Yuer. Setelah mendengarnya, wajah para tetua itu berubah. Itu memang bau buah bambu awan hijau. Tidak salah lagi. Seorang tetua mengangguk dan berkata dengan yakin. Bau ini tidak akan mungkin tercium jika Anda belum bersendewa dengan buah bambu awan hijau. Sepertinya dialah yang meracuniku. Beberapa tetua telah memastikan bahwa aura di tangan Li Yuer memang berasal dari buah bambu awan hijau. Ada banyak buah bambu awan hijau yang tumbuh di ladang obat yang dikelola oleh Istana Wandan. Yuan Yin juga mencium tangan kanan Li Yuer, lalu wajahnya menjadi sangat muram dan jelek. Wah, Yuan Yin langsung menamparkan wajah Li Yuer. Li Yuer menjerit dan jatuh ke tanah, darah muncrat keluar dari mulutnya dan separuh wajahnya bengkak. Kaulah yang meracuni adikku, dasar jalang. Apa yang ingin kau lakukan? Yuan Yin menggertakkan giginya, berharap dia bisa menusuk Li Yuer sampai mati dengan pedang. Li Yuer sangat ketakutan dan berbaring di tanah memohon belas kasihan. Mengasihani, saya dipaksa melakukan ini, saya tidak ingin melakukan ini. Tolong, ampuni aku. Semua orang terdiam. Terutama para tetua yang sebelumnya telah mengklaim bahwa Wu Ming adalah orang yang meracuninya dan ingin menghukum Wu Ming dengan keras. Namun sekarang situasinya seperti ini, yang membuat mereka sangat malu. Orang baik telah disakiti. Chu Chaoyang menatap orang-orang ini dengan dingin dan berkata sambil tersenyum semuanya, apakah kalian masih ingin bertarung dan membasmiku sekarang? Semua orang merasa malu. Tidak seorang pun tahu harus berkata apa. Yuan Yin memiliki ekspresi yang rumit dan agak tidak wajar saat dia membungkuk kepada Chu Chaoyang. Saya impulsif. Saya minta maaf padamu. Chu Chaoyang melengkungkan bibirnya. Jika kau membasmiku sekarang, kau harus menebus kesalahanmu di depan mayatku sekarang. Wajah Yuan Yin terasa panas dan dia merasa sangat malu. Chu Chaoyang sebenarnya ingin mengatakan beberapa patah kata lagi untuk menggoda mereka, tetapi melihat ekspresi di wajah kedua saudari itu, dia tidak tahan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mendengus. Bagaimanapun juga, aku, Chu, sudah sering dizalimi dan sudah terbiasa dengan hal seperti ini, jadi aku tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Zheng Wanhai tidak tertarik dengan apa yang terjadi selanjutnya. Dia datang ke sini hanya untuk membuktikan bahwa Chu Chaoyang tidak bersalah. Sekarang masalahnya telah terselesaikan, dia akan kembali melanjutkan pembuatan pil. Guru Zen, saya akan selalu mengingat kebaikan Anda di hati saya. Kata Chu Chaoyang sambil membungkuk. Zheng Wanhai tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Masih ada sesuatu yang terjadi di ruang alkimia, jadi aku akan pergi dulu. Selamat tinggal, Tetua Zen. Semua orang mengirim Zheng Wanhai keluar dari istana Yuling bersama-sama. Kultivasi Li Yuer telah disegel dan dia ditahan di aula utama. Yan Ruyu belum kembali, jadi orang yang menginterogasinya tentu saja Yuan Yin. Chu Chaoyang juga ada di sini, begitu pula korban Yuan Xin. Selain itu, tidak ada satupun penatua yang ada di sini. Bukan berarti mereka tidak mau ikut campur, tapi mereka terlalu malu untuk tinggal di sini lebih lama. Li Yuer berlutut di tanah, menggigil, separuh wajahnya bengkak, dan darah masih menetes dari mulutnya. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Yuan Yin bertanya dengan dingin. Li Yuer tidak berani mendongak, dan berbisik setelah aku mengatakan ini, bisakah kau membiarkanku pergi? Chu Chaoyang menggelengkan kepalanya. Wanita ini masih belum bisa memahami semuanya bahkan pada titik ini. Tidak ada gunanya tawar-menawar. Daripada tawar-menawar dengan Yuan Yin di sini, lebih baik sebutkan dengan tegas orang yang memesannya. Dengan cara ini, Anda mungkin dapat menyelamatkan hidup Anda. Benar saja, Yuan Yin telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama, dan pada saat ini, dia terpancing oleh sikap Li Yuer dan meledak. Engah, Yuan Yin mengayunkan pedang, dan Li Yuer, yang kultivasinya disegel, tidak punya waktu untuk menghindar, dan salah satu lengannya terpotong di bahu. Ah! Li Yuer menjerit, jatuh ke tanah dan memutar tubuhnya, wajahnya penuh kesakitan. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan memotong anggota tubuhmu satu persatu. Bahkan jika kau selamat, kau akan menjadi sampah yang tidak berguna. Di bawah ancaman Yuan Yin, Li Yuer akhirnya pingsan. Dia tidak ingin mati, dia juga tidak ingin anggota tubuhnya dipotong dan menjadi orang cacat.
Aku akan menceritakannya padamu. Aku akan menceritakan semuanya padamu. He Chong memintaku melakukan semua ini. Dia juga memberiku racun. He Chong memintaku mencari kesempatan untuk meracuni para murid perempuan dari aula spiritual kanan, lalu menyalahkan Wu Ming, sehingga Wu Ming akan dihukum oleh kepala aula. Saya terpaksa melakukan ini. Mohon maaf. Li Yuer mendorong He Chong keluar, berbaring di tanah sambil menangis, dan memohon sambil menutupi lengannya yang patah. Yuan Xin yang berdiri di sudut tiba-tiba berjalan mendekat. Apakah kau baru saja meracuniku? Yuan Xin bertanya sambil menatap Li Yuer. Li Yuer mendongak, agak takut menghadapi Yuan Xin. Aku hanya menanggalkan pakaianmu dan melemparkanmu ke kamar Wu Ming setelah kau kehilangan akal sehatmu. Aku tidak melakukan apapun. Ekspresi Yuan Xin sedikit rileks saat mendengar ini. Setidaknya kepolosanku belum hilang. Dia sebenarnya menyadari tidak ada yang aneh dengan dirinya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu, dan pikirannya sedang kacau, jadi dia agak bingung. Yuan Yin juga menghela napas lega. Adikku tidak dipermalukan. Ini merupakan berkah tersembunyi. Meski Wu Ming melihatnya telanjang, setidaknya ia tetap seorang pria sejati dan tidak berbuat apa-apa saat adiknya tidak sadarkan diri. Memikirkan bagaimana dia hampir membasmi Wu Ming sebelumnya, Yuan Yin merasa bersalah dan malu. Aku biasanya tidak begitu impulsif, tetapi karena masalah kakakku, aku kehilangan akal dan menjadi tidak sabaran. Jika aku benar-benar membasmi Wu Ming, aku tidak akan bisa lolos dari hukuman berat saat tuanku kembali dan mengetahui kebenarannya. Untungnya, konsekuensi terburuk tidak terjadi. Chu Chaoyang menyentuh hidungnya. Faktanya, ketika dia melihat Yuan Xin ditelanjangi, dia masih memikirkan beberapa hal dalam benaknya. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu. Bagaimanapun juga, Chu Chaoyang adalah seorang pemuda dengan semangat muda. Tiba-tiba melihat seorang wanita ditelanjangi dan dilempar ke dalam kamarnya, dan dia adalah wanita yang sangat cantik, akan menjadi aneh kalau dia tidak memiliki beberapa pikiran dalam benaknya. Tetapi Chu Chaoyang juga tahu bahwa memiliki ide adalah satu hal, tetapi jika dia benar-benar melakukan sesuatu berdasarkan dorongan hati, dia mungkin tidak dapat meninggalkan aula spiritual kanan hidup-hidup. Dibandingkan dengan kegembiraan sesaat itu, nyawa sendiri lebih penting. Dengan pemikiran ini, Chu Chaoyang bahkan tidak berani menyentuh Yuan Xin, tetapi hanya menutupi Yuan Xin dengan sepotong pakaian. Aku sudah mengatakan semuanya. Tolong biarkan aku pergi. Aku bisa meninggalkan istana spiritual kanan. Aku tidak menginginkan apapun, asalkan aku bisa bertahan hidup. Li Yuer tampaknya melihat harapan. Dia berbaring di depan Yuan Yin dan terus memohon. Wajah Yuan Yin muram dan dia mengangkat tangannya untuk menghunus pedangnya. Dia ingin membasmi Li Yuer secara langsung. Jangan basmi aku. Li Yuer begitu ketakutan hingga dia berteriak. Chu Chaoyang juga buru-buru menghentikannya. Tunggu. Yuan Yin melirik Chu Chaoyang dan berkata, mengapa kau tidak membiarkanku membasminya? Chu Chaoyang mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? He Chong lah yang memerintahkannya untuk melakukan ini. Jika kamu membasminya sekarang, bagaimana kamu bisa membuktikannya terhadap He Chong? Ketika Yuan Yin mendengarnya, dia pikir itu masuk akal. Jika aku benar-benar membasmi Li Yuer, bukankah tidak akan ada bukti? Saat itu, bahkan jika aku pergi ke istana Zuosuan untuk menyelesaikan masalah dengan He Chong, tidak akan ada bukti. Itu benar, Li Yuer tidak bisa mati. Setidaknya aku tidak bisa mati sekarang. Aku akan menyelamatkan hidupmu terlebih dahulu. Yuan Yin berkata dengan dingin. Li Yuer bersujud di tanah seolah-olah dia telah diampuni. Melihat lengan Li Yuer yang patah masih berdarah, Chu Chaoyang mengambil tindakan untuk mengobatinya. Setelah kondisi Li Yuer stabil, Yuan Yin berkata padanya, ikutlah denganku ke istana Zuosuan. Li Yuer sedikit ragu. Apakah Anda mengizinkan saya bersaksi melawan He Chong? Mata Li Yuer berkedip. Tapi He Chong bagaimanapun juga adalah murid langsung wakil kepala aula Kang, aku khawatir. Yuan Yin berkata dengan tenang, ikuti saja aku akan mengurus sisanya, tetapi jika kamu tidak mau, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Li Yuer gemetar sekujur tubuhnya. Dia masih shock dengan rasa sakit di lengannya yang patah. Tentu saja dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Saat itu, Yuan Yin, Yuan Xin dan Li Yuer langsung menuju istana Zuoxuan. Chu Chaoyang mengikutinya, lagi pula, dia juga salah satu pihak yang terlibat. Dan dia juga ingin menyelesaikan masalah dengan He Chong. Orang ini punya dendam padaku di sekte Jinwu sebelumnya. Belum lama ini, dia menghasut Qi Xuangxuang untuk bersaing dengannya dalam ilmu alkimia, untuk mempermalukannya di depan umum.
Sekarang dia memerintahkan Li Yuer untuk menjebaknya. Niatnya sungguh jahat. Meskipun Chu Chaoyang tidak ingin menimbulkan masalah, dia tentu saja sangat tidak senang jika terus-menerus ditipu. Kalau kau mau cari gara-gara denganku, jangan salahkan aku karena datang untuk melunasi hutangku padamu. Chu Chaoyang bukan orang baik, dan He Chong selalu menaruh dendam padanya. Ketika mereka tiba di istana Zuosuan, Yuan Xin sedang mengawal Li Yuer, dan Yuan Yin berdiri di depan sambil memegang pedang. He Chong, keluarlah! Yuan Yin berteriak dengan marah, lalu menebas gerbang istana Zuosuan dengan pedangnya. Ledakan! Dengan suara keras, bekas pedang yang dalam tertinggal di gerbang istana Zuosuan. Tiba-tiba seluruh istana Zuosuan menjadi waspada. Siapa yang berani menimbulkan masalah di istana Zuosuanku? Aku sangat lelah hidup. Siapa yang begitu berani? Tak lama kemudian, pintu istana Zuosuan terbuka. Sekelompok orang bergegas keluar dengan agresif. Mereka semua adalah murid istana Zuosuan, termasuk beberapa tetua istana Zuosuan. Namun, ketika mereka melihat bahwa orang yang berdiri di luar adalah Yuan Yin, mereka semua tercengang. Yuan Yin, apa yang sedang kamu lakukan? Seorang pria muda bertanya dengan marah. Yuan Yin bahkan tidak melihat ke arah lelaki itu, dan berkata dengan keras, aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah dengan He Chong, dan mereka yang tidak ada hubungannya denganku sebaiknya minggir. Mencari He Chong untuk menyelesaikan skor. Apa yang sedang terjadi? Semua orang saling berpandangan, semuanya tampak bingung. Seorang tetua datang mendekat, wajahnya tampak sedikit muram. Yuan Yin, ini bukan istana roh kananmu. Apakah kamu tidak takut dihukum karena membuat masalah di sini? Yuan Yin mendengus, tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku harus menemui He Chong, kalau tidak aku tidak akan pergi sebelum masalah ini selesai. Setelah mengatakan itu, Yuan Yin langsung mengeluarkan lampu perunggu kuno dari cincin roh. Begitu lampu perunggu kuno itu muncul, para tetua menjadi sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah drastis dan mereka semua mundur. Vokal, cepat singkirkan benda ini. Jangan impulsif. Benar, mari kita bicarakan ini jika ada yang perlu kita bicarakan. Kita semua adalah keluarga. Benda ini terlalu berbahaya, jangan aktifkan. Para tetua itu semua marah pada awalnya, tetapi setelah melihat lampu perunggu kuno, mereka semua menjadi pengecut dan mulai mengatakan hal-hal baik kepada Yuan Yin. Faktanya, basis kultivasi para tetua ini semuanya berada di alam Tongtian, dan siapapun di antara mereka dapat dengan mudah menekan Yuan Yin. Tetapi mereka semua takut pada lampu perunggu kuno di tangan Yuan Yin dan tidak berani menyinggung Yuan Yin sama sekali. Chu Chaoyang menatap lampu kuno di tangan Yuan Yin dengan sedikit terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat Yuan Yin memegang benda seperti itu. Terlebih lagi, tampaknya sangat menakutkan, bahkan para tetua istana Zixiao yang telah mencapai alam Tongtian sedikit takut padanya. Chu Chaoyang tidak tahu bahwa lampu perunggu kuno ini adalah harta karun Yan Ruyu. Saat itu, Yan Ruyu mengandalkan 7 lampu perunggu kuno untuk bangkit dari seorang murid istana Zixiao yang tidak dikenal. Dia berjuang untuk mencapai posisinya saat ini dengan menginjak-injak mayat pria-pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ketujuh lampu kuno ini menjadi bayangan di hati sebagian besar prajurit di istana Zixiao saat itu. Setelah bertahun-tahun, para pejuang tua itu masih bertahan. Yan Ruyu tidak memajang lampu perunggu kuno ini selama bertahun-tahun. Namun tanpa diduga, Yuan Yin ternyata memiliki satu di tangannya. Justru karena lampu perunggu kuno di tangannya, Yuan Yin berani menebas gerbang istana Zuosuan dengan pedangnya dan berani menghadapi begitu banyak tetua dan murid istana Zuosuan sendirian. Pada saat ini, He Chong yang bersembunyi di aula Zuosuan, memiliki wajah muram, tangan terkepal, dan tatapan penuh kebencian. Dia tidak pernah menduga kebenaran akan terungkap. Dan sekarang mereka datang ke rumah saya untuk melunasi hutangnya kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? He Chong sudah memperkirakan masalah itu akan terbongkar, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini, dan dalam situasi saat ini. Li Yuer ini, yang lebih banyak menimbulkan masalah daripada membantu, benar-benar pantas mati. Orang pembawa sial. He Chong mengumpat dalam hati, berharap ia bisa memotong-motong Li Yuer menjadi beberapa bagian. Tidak apa-apa kalau kau dipilih oleh seseorang, tapi sekarang kau membawa Yuan Yin dan yang lain untuk melunasi hutangmu padaku. Anda hanya bosan hidup, tetapi saat ini, He Chong juga tahu bahwa dia tidak bisa keluar. Yuan Yin, wanita gila ini, sangat marah hingga dia bahkan membawa lampu perunggu kuno yang digunakan tuannya. Jelaslah bahwa dia akan bermain demi hidupnya.
He Chong tidak berani keluar saat ini dan mendapat masalah. Benar sekali, kamu tidak bisa keluar. Sembunyi saja di sini. Tidak peduli seberapa arogannya Yuan Yin, dia tidak bisa benar-benar masuk ke istana Zuosuan. Kakak, apa yang kamu lakukan di sini? Saat itu, murid tertua Kang Zhenhua, Zhou Xiyuan datang dan melihat He Chong bersembunyi di sini dengan wajah muram, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saat melihat kakak laki-lakinya, mata He Chong menunjukkan sedikit kegembiraan. Kakak, kamu harus membantuku. He Chong segera meraih lengan Zhou Xiyuan dan berkata memohon. Zhou Xiyuan bertanya dengan bingung ada apa. He Chong berkata wanita gila Yuan Yin itu ada di sini, dan dia bilang dia ingin menyelesaikan masalah denganku. Zhou Xiyuan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, terdengar suara lain di luar aula. He Chong, kau penjahat terkutuk, keluarlah dari sini. Raungan marah Yuan Yin terdengar jelas oleh Zhou Xiyuan dan He Chong yang berada di aula. Zhou Xiyuan sedikit tertegun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yuan Yin pergi ke istana Zuoxuan untuk menimbulkan masalah? Apakah dia gila? Dan Anda masih ingin melunasi hutangnya pada He Chong? Zhou Xiyuan menatap He Chong adik laki-laki, apa yang telah kamu lakukan hingga membuat Yuan Yin begitu marah? He Chong mendengus, apalagi yang bisa dia lakukan dia pasti membantu Wu Ming itu untuk mencari masalah denganku. Zhou Xiyuan mengerutkan kening. Dia tahu ada sedikit ketidakbahagiaan antara He Chong dan Wu Ming, tetapi itu bukanlah kebencian yang mendalam. Seharusnya tidak ada yang perlu membuat keributan seperti itu soal Yuan Yin, kan? Dan mengapa Yuan Yin bisa begitu membantu Wu Ming? Itu tidak masuk akal. Zhou Xiyuan adalah orang jujur dan satu generasi lebih tua dari He Chong, tetapi itu tidak berarti dia bodoh. Adik kecil, katakan sejujurnya apa yang telah kau lakukan. Jika kau menyembunyikannya dariku, bagaimana aku bisa menyelesaikannya untukmu? Zhou Xiyuan bertanya dengan serius. Melihat hal ini, He Chong tahu dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, jadi dia harus mengatakan seluruh kebenaran. Begitulah adanya. Saudaraku, percaya atau tidak, kemungkinan besar akulah yang harus menanggung kesalahannya. Aku tidak bisa membiarkan. Setelah mengatakan ini, He Chong berhenti berbicara. Dia melirik Zhou Xiyuan dan melihat bahwa Zhou Xiyuan memiliki ekspresi serius dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa lama, Zhou Xiyuan tiba-tiba berkata, karena guru telah memerintahkanmu melakukan ini, asalkan kamu teguh pada pendirianmu dan menyalahkan Li Yuer, guru secara alami akan maju untuk melindungimu. He Chong tercengang. Zhou Xiyuan melanjutkan, kamu melakukan sesuatu untuk guru. Meskipun kamu tidak berhasil, guru tidak akan menyerah padamu. Selama guru ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. He Chong juga tiba-tiba menyadari. Ya, saya bekerja atas nama guru. Semuanya dilakukan persis seperti yang guru instruksikan kepada saya. Sekarang sesuatu sudah terjadi, selama aku tidak menyerah dan tidak mengakui perbuatanku, apa yang bisa Yuan Yin lakukan padaku? Jika saatnya tiba, tuanku akan maju. Jika dia yang memimpin, siapa yang dapat melakukan sesuatu padaku? Setelah mengetahui semua ini, He Chong merasa jauh lebih rileks. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior. Kata He Chong sambil mengepalkan tangan memberi hormat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zhou Xiyuan, yang tampak jujur dan pendiam pada hari kerja, dapat melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas pada saat kritis. Zhou Xiyuan menepuk bahu He Chong dan berkata, tidak peduli apapun, istana Zuosuan kita akan dikritik sampai batas tertentu setelah kejadian ini, tetapi itu tidak masalah, yang penting kamu baik-baik saja, saudara muda. He Chong mendesah. Di luar istana Zuosuan, Yuan Yin perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Jika kau tidak keluar, aku akan membakar istana Zuosuan milikmu. Yuan Yin melakukan apa yang dikatakannya dan menyuntikkan energinya sendiri ke lampu perunggu kuno di tangannya. Tiba-tiba, aura kuno yang sangat menakjubkan terpancar dari lampu perunggu kuno. Kemudian, sekumpulan api hijau muncul dalam lampu kuno itu. Begitu api itu muncul, semua orang di sekitarnya merasakan sensasi terbakar. Bahkan Chu Chaoyang tidak terkecuali. Dia hanya merasakan energi dalam tubuhnya seperti terbakar. Harta karun macam apa ini kok bisa sekuat itu? Chu Chaoyang diam-diam terkejut, dan menatap lampu kuno di tangan Yuan Yin dengan ragu. Wajah para tetua menjadi pucat karena ketakutan. Mudah untuk berbicara. Tidak, jangan nyalakan lampu kuno itu. Aku akan pergi mencari anak itu, He Chong, untukmu sekarang juga. Yuan Yin mendengus dingin.
Tidak peduli apapun yang dikatakan orang di seberangnya, dia mengangkat tangannya seolah-olah mengaktifkan lampu perunggu kuno. Api di dalamnya hampir meledak. Jangan membuat masalah lagi. Aku, He Chong, ada di sini. Pada saat ini, He Chong, ditemani Zhou Xiyuan, berjalan keluar dari gerbang istana Zuosuan. Ketika Yuan Yin melihat He Chong, dia menjadi marah. He Chong, akhirnya kau memutuskan untuk keluar. Wajah He Chong dipenuhi dengan kesuraman, dan dia berjalan mendekati Zhou Xiyuan. Yuan Yin, kau membuat masalah di istana Zuosuanku, itu keterlaluan. Yuan Yin melotot ke arah He Chong sambil menggertakkan giginya, dan kelihatannya dia ingin memakan He Chong hidup-hidup. Kau memerintahkan Li Yuer untuk meracuni adikku. Bukankah itu keterlaluan? He Chong langsung menyangkalnya, jangan memfitnah saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang masalah ini dan saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Zhou Xiyuan juga berkata, Nona Yuan Yin, apakah ada kesalahpahaman tentang masalah ini? Adik laki-laki saya He bukanlah orang yang akan melakukan hal tercela seperti itu. Yuan Yin melirik Zhou Xiyuan dan berkata, apa kesalahpahamannya? Tanyakan padanya apakah masalah ini ada hubungannya dengan He Chong. Li Yuer didorong ke depan oleh Yuan Yin dan berlutut di tanah sambil gemetar. Saat He Chong melihat penampilan Li Yuer, hatinya hancur. Kelopak mata Zhou Xiyuan juga berkedut, dan dia diam-diam terkejut. Salah satu lengan Li Yuer benar-benar terpotong. Pasti vokalnya yang memotongnya. Di bawah hukuman yang begitu berat, Li Yuer pasti telah menceritakan semuanya. Li Yuer, ceritakan semua orang semua yang kau lakukan. Yuan Yin berkata dengan suara dingin, dan sebilah pedang diletakkan tepat di leher Li Yuer. Li Yuer gemetar seluruh tubuhnya dan menjadi pucat karena ketakutan. Saya bilang, iya, He Chong meminta saya melakukan ini. Li Yuer menceritakan semuanya pada He Chong. Wajah He Chong berubah jelek dan dia mengepalkan tangannya. Zhou Xiyuan di samping juga memiliki ekspresi agak tidak senang, tetapi dia relatif tenang. Adapun orang lain yang hadir, mereka semua memiliki ekspresi aneh dan tidak tahu harus berkata apa. Meski ini semua adalah perkataan Li Yuer, besar kemungkinan He Chong lah yang memulai masalah ini. Lagi pula, He Chong masih memiliki beberapa koneksi di aula spiritual kanan, dan dia memiliki hubungan baik dengan murid-murid seperti Li Yuer. Itu saja, aku terpaksa melakukannya. Jika aku tidak melakukannya, He Chong akan memberitahu semua orang tentang perselingkuhanku dengan murid laki-laki lainnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Li Yuer menangis dan terisak-isak, penampilannya yang menyedihkan membuat orang merasa sedikit simpatik. Yuan Yin mengarahkan pedang ke arah He Chong. Apa lagi yang ingin kamu katakan? He Chong tersenyum sinis. Apa yang bisa kukatakan? Aku tidak tahu apa yang wanita ini bicarakan. Keracunan apa, instruksi apa, aku tidak tahu apa-apa. Itu tidak ada hubungannya denganku, He Chong. Sikap He Chong sangat jelas. Dia hanya menolak mengakuinya. Tidak ada hubungannya dengan dia. Sekalipun kau mengatakan semuanya, tanpa bukti yang tak terbantahkan, aku, He Chong, tidak akan mengakuinya. Mustahil. Sikap He Chong membuat Zhou Xiyuan mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Hanya dengan cara ini kerugian akibat insiden yang menimpa He Chong dapat diminimalkan. Meskipun agak tidak tahu malu, tetapi saat ini, hanya dengan tidak tahu malulah dapat menjamin keselamatan. Li Yuer benar-benar tercengang kali ini. He Chong sepenuhnya membantahnya, yang sama saja dengan melimpahkan semua kesalahan padanya. Bagaimana Li Yuer bisa menanggung ini? Jelas itu kamu. Kau yang membuatku melakukan ini. Kau mengancamku. Kau juga memberiku racun itu. Kau harus percaya padaku. Dia memerintahkanku untuk melakukan semua ini. Li Yuer panik dan terus berbicara. Namun, He Chong memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan bahkan menatap Li Yuer dengan sedikit jijik. Tidak ada gunanya kau memfitnahku. Aku tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kau tidak bisa menyiramkan air kotor ini padaku. Yuan Yin menatap He Chong dengan dingin. Jika kamu seorang pria, akui saja dengan jujur. Kamu dan aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Mengakhirinya sendirian. He Chong tidak bodoh. Kalau dia ngaku sih pasti dihukum berat, apalagi sampai mengakhirinya sendirian. Dan bahkan jika dia benar-benar harus mengakhirinya sendirian dengan Yuan Yin, He Chong tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. He Chong tahu sesuatu tentang kekuatan Yuan Yin. Sekalipun kakak laki-lakinya Zhou Xiyuan, dia tidak akan mampu mengalahkan Yuan Yin dalam pertarungan 1 lawan 1. Belum lagi He Chong. Yuan Yin, aku bersimpati dengan apa yang dialami adikmu, tapi masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Jadi,
kamu tidak perlu mencari masalah denganku di sini. Lagi pula, kalau masalah ini benar-benar sampai di luar kendali, itu akan sangat memalukan bagi kalian berdua, jadi sudahlah, kita akhiri saja masalah ini di sini. Jika kau benar-benar menginginkan penjelasan, aku bisa mengeksekusi Li Yuer untukmu. Aku juga bisa membasmi semua anggota keluarga Li Yuer untuk melampiaskan kemarahan kakakmu. Bagaimana menurutmu? Setelah He Chong selesai berbicara, dia menaruh tangannya di belakang punggungnya, bersikap seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Wajah Yuan Yin dipenuhi kemarahan. Wajah cantik Yuan Xin berubah dingin. Chu Chaoyang, yang berdiri di samping, mengerutkan kening. He Chong ini benar-benar seperti batu di toilet, bau dan keras. Dia pasti sudah memutuskan untuk tidak pernah mengakuinya. Jika memang begitu, tidak ada yang dapat kita lakukan terhadapnya. Lagi pula, meskipun Li Yuer adalah seorang saksi, tidak semua orang bisa mempercayai apa yang dikatakannya. Lagi pula, untuk menyekutukan masalah ini dengan He Chong, harus ada bukti kuat, kalau tidak, He Chong tidak akan bisa disentuh. Karena identitas He Chong bukan orang biasa, ia adalah murid langsung Kang Zhenhua dan dianggap sebagai prajurit muda yang sangat disegani di istana Zixiao. Orang seperti itu tidak dapat diatasi hanya dengan beberapa kata dari Li Yuer. Melihat Yuan Yin terdiam, Zhou Xiyuan pun angkat bicara, kami tidak akan berdebat denganmu tentang apa yang terjadi hari ini karena kamu marah. Tapi tolong jangan membuat masalah di sini, Nona Yuan Yin. Yuan Yin sangat marah. Ada juga perasaan tidak berdaya. Dia tiba di rumah itu dalam keadaan marah, bermaksud untuk membalas dendam pada He Chong, tetapi dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi akhirnya malah mengenai kapas. Itu tidak berfungsi sama sekali. Sangat membuat frustrasi. Amarah. Yuan Yin sangat marah dan berharap dia bisa mengaktifkan lampu perunggu kuno dan membakar He Chong sampai mati. Ahem, semuanya, sebenarnya sangat mudah untuk membuktikan ketidakbersalahan He Chong. Pada saat ini, Chu Chaoyang berdiri dan berbicara. Begitu dia mengatakan hal itu, mata semua orang langsung tertuju padanya. Ekspresi keraguan muncul di wajah He Chong. Wu Ming ini benar-benar ingin membuktikan ketidakbersalahanku. Apa yang ingin dia lakukan? Yuan Yin dan Yuan Xin juga menatap Chu Chaoyang dengan tidak percaya. Anda di pihak yang mana? Sekarang Anda ingin membantu He Chong membuktikan ketidakbersalahannya. Chu Chaoyang mengabaikan ekspresi terkejut semua orang dan melanjutkan, Zhen Tua telah mengatakan bahwa racun yang meracuni Yuan Xin adalah campuran sari buah bambu awan hijau dan bisa ular roh perut merah. Jika He Chong memiliki jejak kedua zat ini di tubuhnya, itu membuktikan bahwa masalah ini terkait dengannya. Jika tidak, maka dia tidak bersalah. Begitu kata-kata ini keluar, mata Yuan Yin tiba-tiba berbinar. He Chong, apakah kamu berani membiarkan Wu Ming memeriksanya? He Chong tampak agak jelek. Hati Zhou Xiyuan menegang, tetapi dia tetap tenang di permukaan dan berkata, adik muda He bukanlah seorang alkemis dan sama sekali tidak memahami hal-hal ini. Tidak mungkin baginya untuk menyiapkan racun apapun. Yuan Yin mendengus dingin jika dia berani membiarkan Wu Ming memeriksanya, itu berarti dia memiliki hati nurani yang bersih. Jika dia tidak berani, itu berarti dia memiliki sesuatu yang disembunyikan. Maka aku tidak akan menyerah sampai kebenaran terungkap. Sekarang, segalanya terhenti lagi. Zhou Xiyuan merasakan sedikit sakit kepala dan mengutuk Wu Ming dalam hatinya. Wu Ming ini sungguh orang yang buruk. Mengapa dia terlibat dalam segala hal? He Chong juga membenci Wu Ming sampai ke akar-akarnya, dan lebih menyesal lagi karena tidak membasmi Wu Ming secara langsung saat dia masih di Sekte Jinwu. Sekarang, Wu Ming telah datang ke istana Zixiao dan telah menjadi duri dalam dagingnya. Sungguh penuh kebencian. Chu Chaoyang menatap He Chong dan berkata, Saudara He, bagaimana dengan metodeku itu pasti bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. He Chong sangat marah hingga giginya gatal. Jangan berpura-pura menjadi orang baik di sini. Saya pikir Anda jelas-jelas mencoba menjebak saya atas kejahatan itu. Chu Chaoyang terkejut bagaimana mungkin mengapa Saudara He berkata seperti itu yang jelas, saya sedang memikirkan Saudara He. He Chong benar-benar ingin mengutuk. Kau, Wu Ming, berharap aku mati, namun kau berpura-pura mati dan mencoba membuktikan padaku bahwa kau tidak bersalah. Jelas sekali dia ingin mencari bukti dariku. Apakah menurutmu aku, He Chong, begitu bodoh hingga tidak bisa melihatnya sama sekali? Pada saat ini, sekelompok besar orang datang dari kejauhan, dipimpin oleh lebih dari selusin Zhang Lai dari Aula Spiritual Kanan. Di belakang belasan tetua ini terdapat banyak murid Aula Spiritual Kanan. Sekelompok besar orang datang berlarian.
Yuan Yin merasa lebih percaya diri dan lebih kuat saat dia melihat orang-orangnya datang. Ekspresi orang-orang di istana Zuo Xuan berubah. Dengan begitu banyak orang datang ke kuil spiritual kanan, mereka akan membuat segalanya menjadi sangat besar. Kalau masalah ini benar-benar sampai di luar kendali dan membuat dua ketua aula khawatir dan maju ke depan, masalahnya akan menjadi lebih serius. Vokal, kami datang. Hal hari ini harus ada hasilnya, kalau tidak kita tidak akan menyerah. Serahkan pelakunya. He Chong, beraninya kau meracuni orang-orang kami dari istana Yuling, apakah kau benar-benar berpikir kami mudah diganggu? Semua orang di Right Spirit Hall mulai berteriak. Lagi pula, mereka berdiri di tempat yang tepat, jadi orang-orang di aula roh kanan sangat mengesankan. Di sisi lain, semua orang di istana Zuo Xuan memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, tetapi mereka tidak dapat membantah apapun. Dalam hal momentum, ia sepenuhnya kalah dibandingkan istana spiritual kanan. Hanya ada dua aula cabang di istana Zixiao. Sekarang kedua pihak berada dalam kekacauan seperti itu, para pemimpin puncak istana Zixiao tentu saja merasa khawatir. Saat ini, di aula pertemuan istana Zixiao. Sekelompok pejabat tinggi istana Zixiao berkumpul di sini, termasuk para penguasa dua istana cabang. Kang Zhenhua dan Yan Ruyu keduanya ada di antara mereka. Dan di singgasana utama di bagian atas duduk penguasa istana Zixiao saat ini Long Jian. Long Jian tampak berusia awal 30-an, tetapi rambutnya sudah putih, dan jelaslah bahwa dia tidak semuda penampilannya. Long Jian duduk di sana dengan senyum hangat di wajahnya, dan dia tidak terlihat memiliki martabat sebagai seorang atasan. Namun semua guru terkenal yang hadir memiliki rasa hormat yang mendalam kepada Long Jian. Bahkan kedua ketua aula pun tidak terkecuali. Istana Biyun telah menyadari niat kita. Tampaknya mereka berencana merekrut alkemis dari negara lain. Seorang lelaki tua yang berdiri di sana berkata. Long Jian mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Kang Zhenhua berdiri dan berkata, Kepala Istana, karena kita memiliki inisiatif, kita tidak boleh membiarkan Istana Biyun mengubah pertahanan menjadi penyerangan. Kita akan terus mencegat mereka. Tidak peduli alkemis negara mana yang ingin datang, kita dapat menghentikan mereka secara langsung dan mencegah Istana Biyun merekrut satu orang pun. Mendengar usulan Kang Zhenhua, banyak pejabat tinggi Istana Zixiao yang hadir mengangguk setuju. Long Jian bersenandung dan menatap Yan Ruyu yang duduk di sisi lain. Bagaimana menurutmu? Yan Ruyu berkata saran wakil kepala istana Kang sangat bagus dan patut diadopsi. Senyum tipis muncul di wajah Kang Zhenhua. Meskipun Yan Ruyu biasanya menentangnya, dia akan tetap sejalan dengan Kang Zhenhua jika menyangkut kepentingan seluruh istana Zixiao. Terutama jika menyangkut masalah istana Biyun, Yan Ruyu tentu saja setuju dengan orang lain. Long Jian mengangguk. Dalam hal ini, kita harus segera melanjutkan masalah ini, agar istana Biyun tidak menang. Setelah mengatakan itu, dia memandang semua orang yang hadir. Sedangkan untuk mencegat para alkemis dari negara lain, aku penasaran siapa di antara kalian yang dapat mengemban tugas itu. Ini memang tugas yang besar. Tidak mudah untuk mencegat alkemis dari negara lain. Ada banyak aspek yang harus ditangani, dan jika ada kelalaian, Istana Biyun tidak hanya akan memanfaatkannya, tetapi juga akan menimbulkan konflik dengan negara lain. Oleh karena itu, harus ada orang yang mampu menangani masalah ini. Kang Zhenhua berkata lebih dulu saya harap kepala istana dapat mengizinkan saya menyerahkan masalah ini ke Istana Zuo Xuan. Murid tertua saya, Zhou Xiyuan, sangat teliti dan tenang, jadi ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk mengasah keterampilannya. Long Jian tersenyum dan berkata, anak ini, Zhou Xiyuan, cocok. Dia menatap Yan Ruyu lagi, seolah menunggu pendapat Yan Ruyu. Namun, Yan Ruyu bertindak berlawanan dengan perilaku biasanya dan tidak berani bersaing dengan Kang Zhenhua untuk memperebutkan posisi dominan dalam masalah ini. Hal ini sedikit mengejutkan Long Jian. Hal ini juga mengejutkan Kang Zhenhua. Semua orang yang hadir saling memandang dengan bingung. Yan Ruyu hari ini tampaknya sedikit berbeda dari biasanya. Apakah ini perubahan gender? Pada saat ini, slip giok komunikasi Kang Zhenhua dan Yan Ruyu berdering hampir bersamaan. Bukan hanya mereka berdua saja, tetapi Long Jian dan banyak pejabat tinggi yang hadir juga memberikan tanggapan pada slip giok mereka. Semua orang bingung. Apakah terjadi sesuatu? Kang Zhenhua dan Yan Ruyu mengeluarkan slip giok pada saat yang sama untuk memeriksa. Melihat kejadian itu, kedua wakil kepala aula semuanya mengubah ekspresi mereka. Dan Long Jian juga sedikit mengernyit. Suasana di seluruh aula tiba-tiba menjadi berbeda dari sebelumnya. Yan Ruyu berdiri,
tampak sedikit tidak senang. Kepala istana, ada sesuatu yang harus saya urus. Kang Zhenhua juga berdiri dan berkata, Kepala istana, saya harus pergi untuk sementara waktu. Long Jian tersenyum tipis dan berkata, silakan urus urusan kalian masing-masing terlebih dahulu. Setelah mendapat izin, Yan Ruyu pergi seperti angin. Kang Zhenhua tidak menunda dan segera pergi. Mereka berdua tiba di istana Zuosuan hampir satu demi satu. Dari kejauhan, Anda dapat melihat dua kelompok orang saling berhadapan. Suasananya sangat tegang dan nampaknya mereka akan mulai berkelahi jika mereka tidak setuju. Yan Ruyu tiba lebih dulu, dan auranya yang kuat langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang di istana Zuosuan terkejut. Yan Ruyu ada di sini. Orang-orang di aula spiritual kanan tentu saja kegirangan. Salam, Kepala Istana. Salam, Kepala Istana. Salam, Kepala Istana. Semua orang di aula roh kanan memberi hormat. Masing-masing dari mereka sangat gembira. Sekarang setelah kepala istana kita datang maju, masalahnya sudah selesai. Adapun orang-orang dari istana Zuosuan, mereka semua memandang Yan Ruyu dengan ketakutan dan harus memberi hormat padanya. Salam untuk wakil kepala istana Yan. Tepat saat mereka memberi penghormatan kepada Yan Ruyu, Kang Zhenhua juga muncul. Melihat Kang Zhenhua, semua orang di aula Zuosuan akhirnya menghela napas lega. Beruntungnya, kepala istana di pihakku juga keluar. Jika Kang Zhenhua tidak muncul, maka mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Yan Ruyu. Kang Zhenhua tahu persis apa yang terjadi di sini. Lagi pula, sumber insiden ini sebenarnya disebabkan oleh dia dan Zheng Lin. Baik He Chong maupun Li Yuer, mereka hanya bertindak sesuai perintah. Tetapi Kang Zhenhua tidak menyangka masalah ini menjadi begitu besar dan begitu cepat. Dia bahkan tidak siap, namun keadaan jadi seperti ini. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia pasti tidak akan setuju untuk membantu Zheng Lin melakukan ini. Sekarang, alih-alih melakukan segala sesuatunya dengan baik, aku malah mendapat banyak masalah. Zheng Lin ini benar-benar berbahaya. Apa yang terjadi, bagaimana bisa begitu banyak orang berkumpul di sini? Kang Zhenhua berteriak dengan dingin. Para tetua istana Zuosuan maju satu demi satu. Kepala istana, orang-orang dari istana roh kanan yang pertama kali datang untuk menimbulkan masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tolong minta kepala istana untuk bersikap adil. Orang-orang di istana spiritual kanan terlalu sombong. Vokal itu juga merusak pintu kuil kami. Setelah mendengar ini, Kang Zhenhua merasa tidak berdaya, tetapi di permukaan dia menunjukkan ekspresi marah. Dia menatap Yan Ruyu. Wakil kepala istana Yan, apakah Anda ingin memberi saya penjelasan tentang masalah ini? Yan Ruyu bahkan tidak menatap Kang Zhenhua, matanya hanya tertuju pada Yuan Yin dan Yuan Xin. Terutama Yuan Xin. Tatapan mata Yan Ruyu lembut, dan dia bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Yuan Xin menggelengkan kepalanya. Tuan, saya baik-baik saja. Yuan Yin juga berkata, Guru, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Yan Ruyu bersenandung. Dia menatap Wu Ming lagi, dengan sedikit kekaguman di matanya. Jelas saja, Yan Ruyu sudah tahu bahwa Wu Ming tidak memanfaatkan situasi tersebut. Chu Chaoyang membungkuk pada Yan Ruyu dan berkata, salam, wakil kepala istana Yan. Yan Ruyu mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Saat berikutnya, Yan Ruyu menyentuh cincin spiritual, dan lampu perunggu kuno muncul di tangannya. 6 lampu perunggu kuno, ditambah 1 di tangan Yuan Yin. Sebanyak 7 lampu perunggu kuno melayang dengan tenang di depan Yan Ruyu. Pemandangan ini membuat semua orang di istana Zuosuan berubah warna. Bahkan Kang Zhenhua pun terkejut dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kang Zhenhua, kamu tidak ingin penjelasan. Nada bicara Yan Ruyu sangat dingin. Ini yang kukatakan padamu, tapi aku ingin tahu apakah kamu puas. Setelah dia selesai berbicara, api hijau muncul di 7 lampu perunggu kuno secara bersamaan. Untuk sesaat, semua orang di istana Zuosuan merasa panas membara di sekujur tubuh, dan energi di sekitar mereka tampak mendidih. Beberapa murid dengan dasar kultivasi lebih rendah berada dalam kondisi yang lebih buruk. Wajah mereka memerah saat mereka mulai merintih kesakitan. Kang Zhenhua terkejut dan marah. Yan Ruyu, apa yang ingin kamu lakukan? Yan Ruyu berkata dengan dingin, muridmu telah meracuni muridku, jadi aku akan membasmimu untuk mencari keadilan. Setelah mendengar kata-kata ini, He Chong begitu ketakutan hingga dia menjadi pucat dan hampir jatuh berlutut. Dia benar-benar takut pada Yan Ruyu. Sekalipun Kang Zhenhua hadir, dia tetap merasakan ketakutan di lubuk hatinya saat Yan Ruyu dipenuhi niat membasmi.
Kelopak mata Kang Zhenhua berkedut dan wajahnya berubah pucat. Dia tidak menyangka Yan Ruyu akan begitu marah dan bersikap serius sejak awal. Bahkan lampu perunggu kuno yang digunakannya untuk mendominasi dunia pun tiba-tiba terungkap. Inilah sikap ingin melawannya di sini. Kang Zhenhua tidak ingin memperburuk keadaan. Begitu dia dan Yan Ruyu mulai bertarung, itu bukan lagi konflik antar murid, tetapi masalah perpecahan di dalam seluruh istana Zixiao. Saat itu, Long Jian juga akan maju untuk ikut campur dalam masalah ini, dan akan sulit untuk mengatakan kepada siapa Long Jian akan berpihak. Bagaimanapun, Kang Zhenhua salah dalam masalah ini. Yan Ruyu, bahkan jika kamu ingin mencari keadilan untuk muridmu, kamu harus memastikan semuanya jelas terlebih dahulu. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku di sini? Kang Zhenhua berkata dengan tegas. Ada niat membasmi di wajah Yan Ruyu, dan aura di sekelilingnya melonjak, membuat semua orang di sekitarnya merasa kesulitan bernapas. Ini adalah tekanan dari orang kuat yang telah memasuki alam mendalam. Bahkan para tetua istana Zixiao yang merupakan penguasa wilayah Tongtian menjadi kaku di bawah tekanan ini dan merasa bahwa bencana sudah dekat. Kang Zhenhua benar-benar menyesalinya. Kalau aku tahu jadinya begini, aku seharusnya tidak pernah setuju dengan Zheng Lin. Sekarang aku telah menyinggung wanita gila Yan Ruyu, bagaimana ini akan berakhir? 600.